Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudariku, para ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara sekian hamba yang diberikan kesempatan untuk hidup, kita termasuk yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari ini dengan kegiatan ibadah yang berwujud menuntut ilmu. Mudah-mudahan aktivitas kita di hari ini mendapatkan penilaian baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai kebaikan-kebaikan. Ini hari pertama saya berada di sini, pertemuan pertama di Majlis Ta'lim Ar-Rayyan, masyaallah. Alhamdulillah. Apa itu Ar-Rayyan? Pintu, salah satu pintu surga. Tahu dari mana ibu kalau itu pintu surga? Baik, mari kita lihat dulu ya, apa itu Ar-Rayyan, seperti apa gambarannya dalam hadis Nabi SAW, apa yang mau dicapai, dan dari situ nanti ibu membuat turunan-turunan. Ya, nanti kita kemudian buka seperti apa manhaj ya, talabul ilmi dalam Al-Quran dan hadis dan terkait dengan makna Ar-Rayyan. Nggak berubah ya, namanya Ar-Rayyan ya. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 1896. Ditemukan juga di hadis Muslim dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 1152. Kalau ibu pengen lihat syarahnya di kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid yang keempat, halaman 131 sampai 132. Ada 18 jilid, jilid yang keempat cetakan tahun 2002. Ukuran kitabnya 27 kali 16 cm. Harganya 750.000. Baik. Pelan-pelan ya, sebentar. Darul Hadis terbitannya, terbitan Darul Hadis. Perhatikan sini, kita mulai dulu dari tentang dasar berpikir kita. Ya, jadi ketika kita mendengar kalimat Ar-Rayyan atau apapun dalam kalimat bahasa Arab, maka yang terbaik kata para ulama, kenali dulu kalimat itu. Kalimat itu nanti yang membuat turunan-turunan kepada kita apa yang diinginkan dari situ. Ya, kami selalu bertemu di awal pertemuan dengan majlis ilmu manapun, kita terangkan dulu kenapa sih disebutkan nama itu. Apa harapan dari situ? Kemudian dari situ baru membuat turunan-turunan materi yang mengantarkan kita bisa masuk ke situ. Ya, jadi kalau ibu bikin Ar-Rayyan, punya cita-cita, harusnya si ibu bikin kurikulum ke bawah, ya kan? Materi-materi yang bisa mengantarkan ibu saat masuk surga melalui pintu ini. Ya. Jangan-jangan ibu masuk bikin pintu Ar-Rayyan tapi masuknya lewat pintu lain gitu kan. Ini jadi masalah kan. Nah, maka dari itu cek dulu apa gambarannya, kemudian turunkan ke bawah. Saya bacakan hadisnya. Pertama riwayat Al-Bukhari. Saya kenalkan dulu sebentar ya. Al-Bukhari, jadi bukan Bukhari. Ya, saya sering sampaikan ini. Ya, di dalam ilmu hadis tidak ada yang namanya Bukhari. Ya, walaupun sering disampaikan pada orang Bukhari, tapi dalam disiplin ilmu hadis, kalau ada yang menyebutkan Bukhari tanpa al, itu masih kurang pengetahuan tentang hadis. Ya, karena ini bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Ya. Nama aslinya Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Ya. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Ya. Pelan-pelan. Nggak ada yang lebih baik daripada saya bisa menerangkan itu. Ini hanya sekedar menjelaskan saja. Bila ada non-Arab, Bukhara itu kan Uzbekistan bukan bagian dari Arab ya. Nah, bila ada non-Arab, datang kemudian ke Timur Tengah, itu umumnya saat datang, dia akan memperkenalkan dari nama daerahnya. Ya, bukan nama diri. Alhamdulillah. Dengan harapan ingin mengenalkan bahwa Islam telah datang ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam. Ya. Maka rumusnya,
tambah al di depannya, kemudian huruf terakhir atau sebelum akhir diganti dengan harakat kasrah i, ganti jadi i, kan? Ini a diganti jadi i. Misal tadi saya dari Bukhara, nama aslinya Muhammad, ya, masya Allah. Kemudian ingin mengenalkan saya dari Bukhara, maka tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i, maka menjadi al Bukhari. Jelas di sini? Baik, saya perkenalkan lagi misal. Dulu ada ulama kita, orang tua kita, itu dulu orang-orang tua kita tuh luar biasa. Sampai jadi guru besar di Masjid Al-Haram. Itu orang Indonesia, orang Nusantara itu. Ya. Ada namanya Syekh Nawawi dari Banten. Ketika tiba di sana jadi guru besar memperkenalkan, saya dari Banten tambah al depannya. Ya, Al-Bantani. Ya. Kemudian, tahukah ibu, ahli hadis sedunia, pakar hadis dunia, itu bukan orang Arab. Yang terakhir ya, yang terakhir. Ya, masya Allah, itu ada ahli hadis, hafal hadis, bukan cuma isinya, tapi runtutan orangnya sampai ke Nabi. Ya. Misal, ibu hafal hadis apa? Salah satu aja. Baik, innamal a'malu binniyat, ya, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Baik, itu riwayat siapa? Riwayat siapa? Ada yang lain? Baik, itu dari Umar bin Khattab ya. Baik, itu dari Umar bin Khattab. Adanya di Al-Bukhari. Ibu pernah ketemu Umar bin Khattab? Tidak, gitu kan? Tahu dari mana kalau hadis itu dari Umar? Kan harus diurut kan? Nah, urutan orang-orang sampai ke Umar, sampai ke Nabi, itu dalam ilmu hadis disebut dengan sanad namanya. Pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan dulu. Nah, jelas, orang yang mengetahui ini disebut dengan musnid. Nah, jadi ada pakar sanad sedunia, Bu. Sedunia. Jadi tahu isi hadisnya, tahu orang-orang yang diruntut dari beliau sampai ke Nabi. Ya, gelarnya musnid ad-dunya, musnid ad-dunya. Ya, ahli sanad sedunia, semuka bumi. Ya. Ternyata bukan orang Arab. Yang terakhir ya, yang terakhir wafat. Itu orang Padang. Orang Padang betul, namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya. Ada dulu mufti besar juga di Masjid Al-Haram, itu dari Minangkabau. Namanya Syekh Ahmad Khatib. Jadi kenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu nanti memiliki 2 orang murid yang pulang kembali ke Indonesia, ya ke Nusantara, itu bersaudara dua-duanya. Satu Muhammad Darwish, yang ketika pulang diganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Yang kedua Muhammad Hashim bin Ash'ari, ya, yang pulang ke Jombang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Ya, dua-duanya nyambung, itu saudara, ya. Jadi dulu belajarnya di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat. Kemudian keduanya berangkat ke Mekah atas saran gurunya. Itu ketemu di Maulana Ishaq. Di Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Bertemu nasabnya di sini. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim itu nama aslinya Pangeran Bendawa atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Jaka Tingkir, bin Abdul Rahman bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Raden Ainul Yakin, anaknya Maulana Ishaq. Diketemu di situ. Ya, satu nama ini. Baik, bukan itu yang kita bicarakan, kita mau ke sini, ya. Nomor hadis 1896, hadis Muslim. Ini redaksinya sama ya. Redaksi yang sama di sini ditemukan juga di hadis Muslim. Nomor hadis 1152. Kalau ada satu hadis disebutkan di Al-Bukhari, disebutkan di Muslim, ya, keduanya pasti sahih, maka ibu akan dengar istilah sahihain. Ya, pernah dengar istilah sahihain, itu kan? Dua yang sahih, ya. Atau syaikhan, diriwayatkan oleh 2 orang syekh, ya. Nah, ini maksudnya Bukhari dengan Al-Bukhari dengan Muslim. Jelas di sini? Baik. Pelan-pelan sebentar ya. Saya boleh kasih ilmu sebentar? Oke. Okay. Kitab hadis ada 3 jenis. Ya, kitab hadis ada 3 jenis. Boleh saya hapus dulu yang ini? Ibu tenang aja ya. Saya datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Ibu tinggal fokus aja. Bismillah. Baik, yang pertama itu murni hadis. Kitab murni hadis, ya. Kita istilahkan pakai bahasa Indonesia saja biar mudah. Murni hadis. Ini yang di Timur Tengah dikenal dengan kitab hadis saja, ya, kitab hadis. Murni hadis. Jadi isinya cuma hadis, Bu. Ya.
Misal dari Al-Bukhari, jadi tidak ada keterangannya, tidak ada syarahnya, cuma hadis saja isinya dari awal sampai akhir. Nomor 1 sampai 7 ribuan itu. Ya. Kedua, ada editorialnya, istilahnya tahqiq namanya. Tahqiq, ada editorial. Ya. Keterangan singkat, ada rujukannya. Ya, tahqiq. Pelan-pelan. Yang tersebar di kita, yang nomor 1 yang murni hadis ini, ya, yang ada cetakan yang cukup komplit dari Darul Hadis namanya. Ada 4 jilid ya, Darul Hadis. Darul Hadis itu nginduk ke Mesir, tapi sekarang dicetak di Jalan Pramuka di sini. Ya, di Jalan Pramuka dekat Karawamangun itu ya. Baik di situ PT Wadi, dicetak di PT Wadi, ada 4 jilid, terbitan tahun 2004, 1425 Hijrah, harganya 205.000, 4 jilid. Saya nggak sedang promosi, saya nggak ada kaitan dengan itu. Ya, cuma kita pernah lihat ya. Untuk memudahkan kita ada yang belajar kita kasih tahu gitu ya. Nah ini masih asli ya, masih asli, masih bahasa Arab, jadi nggak ada bahasa Indonesianya ya. Masih lihat untuk ketahuan. Ibu visinya begini, visinya tidak harus kita berkata bahwa saya nggak bisa baca. Ya, coba dulu miliki, simpan ya. Di antaranya apa yang bisa kita renungkan? Kalau saya nggak bisa sekarang, anak saya mesti bisa. Cucu saya mesti bisa gitu kan. Dia tidak ada halangan kalau ibu nggak bisa sesuatu, jangan cegah anaknya nggak bisa lagi. Atau cucunya, itu yang visi para sahabat dan orang-orang soleh sebelumnya demikian. Nanti kita akan lihat. Ya. Ini yang ada editorial, tahqiq sama 4 jilid juga, agak lebih tebal sedikit, terbitannya sama, harganya 305.000. Warnanya hijau, ya, tahqiq Dr. Mustafa. Nah yang terakhir, disebut dengan syarah namanya. Syarah hadis. Syarah itu kalau dalam bahasa bebas tafsir hadisnya, ya, keterangan tentang isi hadis. Ibu kan kalau baca hadis belum tentu paham maksudnya kemana ini hadis, kan? Dijelaskanlah oleh para ulama, ini kesini arahnya, kan? Nah ini syarah hadis yang terbaik, paling bagus, itu namanya Fathul Bari kitabnya. Ini yang paling bagus ya, ada 18 jilid, ya, Fathul Bari. Sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya, ya, terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya warnanya kuning, ya. Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti lain waktu saya ceritakan kapan saja nanti kalau ada sesi lagi, kan? Ini orang yang susah menghafal tadi ya, tapi karena ngelihat hujan rintik-rintik tiba-tiba terbuka dan langsung bisa cepat ingat. Ya, ada kisah di sini. Ya, hujan yang netesin batu. Makanya nama aslinya bukan Ibnu Hajar. Ibnu kan anak, Hajar apa? Anak batu, kan? Batu keras atau lunak? Keras. Beliau ingin menggambarkan dulu ingatan saya sekeras batu. Sulitnya luar biasa. Tapi ketika Allah buka dengan kemudahannya, terbuka ingatan saya jadi cepat mengingat sesuatu. Ya, maka beliau untuk mengekspresikan dan menginspirasi orang setelahnya mengenalkan nama pena dengan Ibnu Hajar. Kalau saya dulu aja sekeras batu, kenapa kalian mesti tidak bisa lebih daripada itu, ya? Lebih cepat ingat. Maka diberi kitab Fathul Bari. Ya, Fathah itunya terbuka, Bari sifat Allah yang maha baik. Jadi seakan-akan ingin mengatakan kalau ibu ingin dibuka kesulitannya oleh Allah yang maha baik, maka baca kitab saya ini. Itu maksudnya, ya. Beliau uraikan jilid yang keempat, halaman 131 sampai 132. 131 khusus untuk Ar-Rayyan, 132 itu menerangkan tentang 7 pintu surga yang lainnya. Ya. Sekarang baru kita mau mulai bacakan hadisnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke hadis, pertama apa itu Ar-Rayyan, kan? Ar-Rayyan itu secara bahasa sebetulnya punya 3 arti. Secara bahasa. Dari kata ar-riyu, ya, ada yang namanya roy, ya, roy, roya, riyu, royan, itu ada dalam bahasa Arab. Roy itu bukan bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab. Baik. Artinya satu, punya 3 arti. Satu, berarti sesuatu yang memuaskan. Puas gitu kan? Puas dalam pengertian positif ya. Lega gitu, lebih kepada ke situ ya. Puas, lega. Jadi kalau ibu bikin taklim namanya Ar-Rayyan, maka materi-materi yang disampaikan harus membuat ibu lega, ya, tenang, nyaman, bisa diketahui tentang tuntunan agamanya, ya. Baik. Yang kedua, sesuatu yang segar, menyegarkan. Ya. Sesuatu yang segar,
atau menyegarkan. Dan yang ketiga, sesuatu yang tidak pernah melahirkan haus. Ya. Tidak haus, tidak ada dahaga. Masya Allah. Ya, Majlis Ta'lim Ar-Rayyan. Saya belum mengajar, sudah dikasih teh sama air ya, supaya nggak haus. Ya, Alhamdulillah. Fokus sebentar. Baik, sekarang fokus ini kembalikan. Kenapa? Nanti kita akan lihat di hadisnya disebut dengan pintu Ar-Rayyan dengan 3 makna ini kita akan lihat nanti ya. Baik. Nabi SAW menyampaikan inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Ya. Nanti di surga kata Nabi, sungguh di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Ya. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Yang khusus hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang seringkali atau suka berpuasa. Ya. Suka berpuasa. Disenang puasa orangnya. Bukan cuma puasa Ramadan, Bu ya. Kalau puasa Ramadan wajib. Ya, baik besar kecil, mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Di sini yang dimaksudkan memang hidupnya senang puasa. Ya, ada yang ngejar puasa Senin, ada yang ngejar puasa Kamisnya, ada yang Ayyamul Bid, gitu kan? Ada yang kemudian ngejar lagi dengan puasa Daud bisa. Jadi hidupnya memang senang, ya, senang mengumpulkan ibadah. Kalau sedang puasa itu boleh makan nggak? Tidak, gitu kan? Boleh minum? Tidak. Biasanya yang paling terasa saat puasa, lapar atau haus? Pasti haus. Ya. Di Masya Allah, karena seorang ini sedang puasa, ya, dia menahan hausnya karena Allah, menahan dahaga karena Allah, segalanya dia lakukan karena Allah, maka pertama kali sebelum masuk ke surganya Allah berikan kenikmatan sebelum dia masuk surga. Ya, sebelum dia masuk surga. Jadi dalam riwayat lain di Al-Bukhari, ini nanti pintunya manggil-manggil, Bu. Bukan masuk. Ya, jadi pintunya manggil-manggil, aina shaimun, aina shaimun. Mana yang di dunianya yang suka puasa? Yang suka puasa itu mana, kan? Tiba-tiba terbuka pintunya, mereka semua masuk. Ketika masuk, bahasa hadisnya ughliqa. Ya, ughliqa itu ditutup langsung. Ya. Kan ibu kalau nutup pintu suka agak pelan-pelan begini ya. Ya, suka ada yang langsung kan tertutup ya. Baik. Saya beri gambaran gini. Lihat ini ya, pelan-pelan. Kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau saya begini kan? Kelihatan? Baik. Kalau ibu menutup pintu dengan pelan-pelan, pelan-pelan begini, kan ada peluang ngintip ya? Baik. Untuk mengintip ke dalam? Baik. Itu disebut dengan ghallaqa namanya. Ada tasydid. Ghallaqa. Tapi kalau pintunya cepat ditutup begini, ada peluang ngintip nggak? Tidak ada. Itu ughliqa namanya. Pakai tasydid, ughliqa. Bahasa hadisnya, saya agak cepat. Bahasa hadisnya, kalau orang-orang yang ahli surga ini dari kalangan puasa sudah masuk ke dalamnya, maka pintunya, kata Nabi, ughliqa bukan ghulliqa. Cepat ditutup, yang lain nggak bisa ngintip. Masya Allah ya. Jadi ini memang khusus untuk orang ini aja. Ya. Yang lain tidak bisa ngintip. Jadi begitu sudah masuk, selesai, tutup. Ya. Aina shaimun, fayaqumun, kemudian mereka berdiri, masuk ke dalamnya, maka ditutup pintunya, selesai. Ya. Pelan-pelan. Yang paling menarik, kenapa pintu itu disebut Ar-Rayyan? Karena mulai melewati pintu itu, hilang semua dahaga, tidak akan pernah haus selama hidupnya lagi. Sampai situ. Ya. Jadi begitu masuk, pintunya menyegarkan, enak ya. Ya bukan lain, di luar dengan masuk ke rumah ini sudah lain kan? Baik, atau di luar dalam keadaan panas, masuk ke ruangan ber-AC kan lain ya? Maka orang yang masuk ke sini, dia akan merasakan segar banget nih gitu. Ya. Dan nggak minum pun dia sudah hilang dahaganya. Di selama hidupnya abadi di surga, lewat pintu itu, dia tidak akan pernah haus. Ya. Kalau di surga lain, tempat-tempat lain kan ada yang pengen minum ya? Ada yang pengen minum, diantarkan kalau perempuan oleh pangeran surga, kalau laki-laki oleh bidadari surga. Kalau yang ini baru masuk, itu sudah nggak merasakan haus seumur hidupnya. Dan tidak ada meninggal lagi. Ya. Dari situlah kemudian dia merasakan kepuasan. Saya puas, selama dulu saya di dunia lega. Kenapa saya puasa dulu? Ini yang saya dapatkan. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan ya. Ini bagian yang pertama. Jadi, itulah sebabnya kenapa disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ini gambarannya saat di dunia, kan? Ini dengan syarah-syarah hadisnya, dan itu yang memberikan gambaran kepada kita. Sekarang pertanyaannya, ibu sudah kurang lebih 3 tahun bikin majlis ini, kan? Memberi nama pengajiannya dengan Ar-Rayyan. Nah sekarang, apa turunan-turunan materi yang ibu pelajari yang bisa mengantarkan ke pintu ini?
Ya, apakah nanti pintu surga itu cuma Rayyan, dan apakah hanya bagi orang yang puasa saja? Ternyata nanti Masya Allah ada pintu tahajud, ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu macam-macam yang bisa kita gapai itu. Ya. Nah sekarang materi apa yang kita bisa bahas? Baik, sebentar dulu ya. Untuk hari ini saya mau kenalkan dulu. Ini Ar-Rayyan saja atau Majlis Ta'lim Ar-Rayyan? Ar-Rayyan saja. Majlis Ta'lim. Baik. Materi kita hari ini pelan-pelan. Manhaj menuntut ilmu dalam Al-Quran dan Hadis. Atau kalau dalam bahasa bebasnya, cara menuntut ilmu. Dalam Al-Quran dan Hadis. Ini nanti bisa ibu terapkan, termasuk juga nanti dengan putra-putrinya atau anak cucunya, oke? Baik. Sudah? Baik, sebentar nanti kita bagi pada 2 sesi. Ya, sesi pertama kita paparkan dulu turunan ini. Ya, sesi yang kedua, kemudian kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kita bisa bahas ya. Baik, ibu beri nama tadi bukan hanya Ar-Rayyan kan? Tapi Majlis Ta'lim Ar-Rayyan, Masya Allah. Satu ada majlis, kita tafsirkan dulu. Yang kedua ada ta'lim. Ya. Ar-Rayyan sudah kita bahas. Baik, pelan-pelan ya. Nanti baru dari sini kita kemudian turunkan ya, tema kita untuk pembahasan kali ini. Apa itu majlis? Tempat duduk. Baik, tempat duduk. Tahu dari mana majlis tempat duduk? Baik. Apa artinya duduk? Dalam bahasa Arab duduk itu apa? Belum tentu. Ya belum tentu. Dalam bahasa Arab duduk itu disebut dengan 2 istilah, 2 kata. Ada bisa jalasa. Yang kedua ada yang disebut dengan qa'ada. Ya. Agak pelan-pelan ya, bersabar sedikit. Ada jalasa, ada qa'ada. Awas hati-hati, itu berbeda ya. Itu berbeda. Baik. Karena nanti ibu nggak akan pernah temukan di Quran kalimat duduk pakai kata jalasa, itu nggak ada. Semuanya akan menggunakan qa'ada. Nanti kita perkenalkan. Ya, pelan-pelan. Asalnya 2 kata ini tidak menunjuk pada kata duduk, Bu. Asalnya perpindahan. Ya. Jadi kalau kita sebutkan jalasa, itu berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Misal, ibu sedang duduk di bawah, di karpet, saya minta pindah ke kursi misalnya, tempat lebih tinggi. Maka orang Arab akan mengatakan, tafaddal julus, atau tafaddal ijlis. Ya, silahkan duduk. Jadi, pindah maksudnya ke posisi yang lebih tinggi. Jelas di sini? Tapi kalau saya dalam posisi tinggi seperti ini, saya berdiri, kemudian saya akan pindah pada posisi rendah, ya, saya berdiri, sedang berdiri, kemudian saya duduk seperti ini. Ya. Atau pindah ke bawah misalnya kan? Maka orang Arab akan merubah katanya bukan menggunakan jalasa kalau yang fasih, menggunakan qa'ada. Ya, tafaddal uqud, tafaddal qu'ud namanya. Ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ibu kalau sedang sholat, ya, berdiri atau duduk? Baik, baik. Rukun yang pertama berdiri. Ya, rukun pertama berdiri. Tapi kalau tak mampu berdiri, apa yang dilakukan? Duduk, gitu kan? Nah, sekarang berdiri posisi tinggi atau rendah? Tinggi. Ketika pindah ke duduk jadi rendah kan? Makanya di Quran, ibu tidak akan pernah menemukan kalimat jalasa tapi selalu qa'ada. Ya. Silakan cek misalnya kalimatnya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah keempat ayat 103. An-Nisa. Ada? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ya, selalu begitu, ya. Selalu begitu kalimatnya, ya. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, silahkan banyak berzikir pada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, kalau nggak bisa berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk. Jelas sampai sini? Baik ya. Sebentar, fokus sebentar. Jadi duduk dibagi 2 bagian, ada yang menggunakan jalasa, pindah ke tempat yang tinggi, kan? Dan yang kedua, ada yang menggunakan qa'ada, pindah ke tempat yang rendah.
Nah, sekarang di sini mulai inti bahasan kita. Perhatikan, tempatnya, kalau ibu menemukan tempat itu selalu depannya pakai mim. Kan? Baik, sajadah, sujud, tempat sujud, masjid. Ya, salat, tempat salat, musalla, gitu kan? Baik, qa'ada, duduk, tempat duduk, maq'ad. Asalnya maq'ad, tempat duduk yang ini. Jadi kalau ibu nanti haji atau umrah, ada tulisan maq'ad, itu artinya ibu boleh duduk di situ. Ya, jelas ya? Pelan-pelan. Sebentar. Jalasa, gitu kan? Pindah ke tempat yang tinggi, bukan sekedar duduk kan? Posisinya tinggi. Tempatnya disebut apa? Majlis. Tambah mem di depannya, tadi majlis. Jadi ketika satu tempat disebut dengan majlis, itu bukan sekedar untuk tempat duduk-duduk. Apalagi cuma duduk berbincang, tidak ada faedahnya, nggak ada maknanya, tidak. Tapi tempat duduk yang bisa mengangkat kita pada posisi yang lebih tinggi. Jelas ya? Jadi ketika ibu menamai tempat belajar ini dengan nama majlis, artinya saat ibu datang ke sini, ya, Masya Allah, tempat ini mesti memberikan posisi kita naik derajatnya. Lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan. Jadi bukan cuma sekedar ibu datang, ya kan? Ingin belajar atau ingin ketemu kawan, ada silaturahim, ada ngobrol misalnya, tidak. Ketika tempat ini dinamakan dengan majlis, maka tempat ini harus bisa mengangkat derajat kita. Ya. Mengangkat posisi kita, gitu ya. Pelan-pelan. Apa yang diangkat? Awas, hati-hati ya. Apa yang diangkat ketika ini majlis, ya, disatukan dengan tempat untuk belajar, apa yang harus diangkatnya? Kita tanyakan pada Quran. Ya, kita tanyakan pada Quran, nanti lihat penjelasannya ada hadis. Quran surah ke 58. Ayat 11. Ada posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Pelan-pelan. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ada ayatnya? Baik. Pelan-pelan. Nanti kalau kita ketemu lagi, ibu usahakan bawa mushaf ya. Saya sarankan mushaf masing-masing yang punya di rumah. Nanti saya tunjukkan kalau ada perbedaan dalam tulisan misalnya, berarti ada keliruan dalam mushaf. Nanti bisa diperbaiki. Sekarang lihat sini, fokus ya. Majlis, jamaknya, bentuk banyaknya, pluralnya, dijamakkan dengan majalis namanya. Majalis. Saya ulang ya. Majlis, jamaknya apa? Majalis, pelan-pelan. Ayat ini disepakati oleh ulama, ayat tentang petunjuk menuntut ilmu. Ya, petunjuk untuk belajar dalam Al-Quran. Ya, petunjuk untuk belajar. Ya. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya, yang paling menarik, ayat belajar itu dibuka di dalam Quran dengan kalimat iman, pelan-pelan, dengan kalimat iman, disandingkan dengan tempat belajarnya, dan disebut dengan majlis, dijamakan jadi majalis. Dalam rumus tafsir, kalau ada satu kalimat di Quran dibuka dengan kata iman, saya ulang, kalau ada satu kata, satu ayat ya, di dalam Quran dibuka dengan kalimat iman, itu berarti memiliki dua arti. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya ulang, jika ada ayat di Quran dibuka dengan kalimat iman, itu menunjukkan pada dua arti, dua makna. Yang pertama, ya, makna pertama, informasi yang disampaikan di ayat itu, saya ulang, informasi yang disampaikan di ayat itu, informasi yang disampaikan di dalam ayat, bertujuan untuk mengangkat iman pemiliknya. Bertujuan untuk mengangkat iman pemiliknya. Di setiap ibu menemukan kalimat di Quran, ada iman, misalnya, ada informasi. Ada iman, ada informasi. Maksudnya informasi yang disampaikan, itu kalau kita kerjakan bisa mengangkat iman kita. Bisa menaikkan iman. Ya. Misal, kalimat iman pertama di Quran, ya, ibu juga bahas tafsirnya di Quran, jadi Al-Baqarah ayat ketiga, gitu kan? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kata iman, ada kata salat.
Maksudnya kalau ibu tunaikan sholat dengan benar, maka sholat yang benar bisa mengangkat keimanan kita kepada Allah. Ya, semakin kuat iman kita, semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu tiap hari sholat ternyata semakin menjauh dari Allah, ada yang salah dalam sholatnya. Saya ulang ya. Jadi kalau ada kata iman dengan kata ibadah, kalimat iman pertama bersanding dengan sholat. Ya, itu artinya perintah sholat yang ditunjukkan, ya, ditujukan salah satunya untuk mengangkat iman pemiliknya. Jadi kalau ada seseorang misalnya menunaikan sholat tiap hari, bahkan dengan sunnahnya, ya sholat sunnahnya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, tapi menjadikan dia tidak lebih dekat dengan Allah, ada yang salah dalam sholatnya. Karena seharusnya kalau sholatnya jalan dengan baik, imannya naik. Ya, lebih dekat dengan Allah. Ya. Makanya nanti dalam satu kajian yang lain, atau ibu bisa akses nanti ya, di mana saja, itu kalau orang sholatnya benar, itu dia harus mendapat 5 kemuliaan dalam hidupnya. Harus mendapatkan 5 hal. Ya. Itu nanti semuanya disebutkan di Quran, tidak ada di hadis. Ya, semuanya di Quran. Ya. Nanti lain waktu kita bahas ya, supaya tidak terlampau melebar. Ya, tidak terlampau melebar. Ya. Ya. Baik, supaya tidak terlampau melebar, kita sampai jam berapa sih hari ini? 4. Itu terlampau, nggak terlampau lewat ya. Ya. Baik. Silakan, saya 2:30 pamit, ibu teruskan silakan ya. Lihat sini, jelas sampai sini ya? Jadi kalau ada info di Quran, artinya mesti mengangkat iman. Sekarang kembalikan ke ayat kita sekarang. Ya. Perhatikan kalimatnya. Ibu akan menuntut ilmu, tempatnya ibu berikan nama majlis, jamaknya apa? Dan kalimat majalis di Quran disandingkan dengan iman. Artinya apa? Ketika ibu membuat tempat untuk belajar, ya, maka materi-materi yang ibu pelajari di tempat ini tidak sekedar dibuat untuk belajar, tapi bisa mengangkat iman pemiliknya. Jadi kalau ada yang belajar di Majlis Ta'lim Ar-Rayyan ini, tempatnya disebut dengan majlis, kan? Tapi justru tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dan menguatkan imannya kepada Allah, maka ada yang keliru dalam pelajaran di tempat ini. Di satu tempat pertama kali, tempat belajar, kenapa disebut dengan majlis? Salah satunya, gitu ya? Salah satunya ya ditujukan untuk mengangkat keimanan pemiliknya. Ya. Karena itu nanti dari sini ibu turunkan. Ya, ibu turunkan kira-kira materi-materi apa yang saya pelajari yang lebih bisa mendekatkan diri saya dengan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang belajar, misalkan ikut ta'lim ke majlis A, majlis B, tapi tidak menjadikan imannya lebih kuat, maka ada yang salah di situ. Ada yang salah. Ya. Karena itu hati-hati ya. Saya turunkan sebentar dengan hadis. Ya. Hadis riwayat Muslim. Mas, ibu hati-hati betul ya. Ini peringatan dari Nabi, dan kalau Nabi sudah sampaikan pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Ya. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-6. Ya. Lebih lengkapnya jilid yang pertama di Syarah An-Nawawi, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi sebelah kiri paling atas dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. Bismillah. Lihat kalimatnya, saya bacakan hadisnya. Babun nahyi. Saya ulang ya. Babun nahyi an akhdhir riwayati anid du'afa. Ya, kata Imam Muslim, bab hadis ini akan menerangkan tentang bab larangan dari Nabi. Saya ulang ya. Larangan dari Nabi. Kalau Nabi melarang, kemudian ada orang yang melanggar, dosa enggak? Dosa ya? Baik, hati-hati ya. Bab larangan dari Nabi untuk belajar dari orang yang lemah ilmu. Ya. Bab larangan dari Nabi untuk belajar dari orang yang lemah ilmu. Insya Allah. Ibu bayangkan ya, mohon maaf ya, ibu bayangkan. Yang lemah ilmu saja tidak boleh kita belajar dari orang itu. Maka bagaimana dengan yang tidak punya ilmu? Ya. Hati-hati ya, nanti kita lihat hadisnya, kita belum bacakan hadisnya. Jadi yang lemah ilmu saja nggak boleh. Ya. Lemah ilmu ini termasuk begini bu ya, termasuk mohon maaf. Misal ada ustadz gitu ya, manusia itu kan tidak bisa menguasai semua bidang. Tidak bisa gitu ya. Jadi kalau ibu misalnya lihat seseorang si fulan misalkan, oh dia bagus di bidang akidah. Maka ketika akan mengajar, ibu minta dia mengajar supaya meningkatkan iman kita kepada Allah, berikan materi yang sesuai dengan spesialisasinya. Ya. Nggak boleh misalnya ibu ada ustadz bagus akidah, ibu pahami pasti paham semuanya. Diminta ngajar fikih bisa salah, bisa keliru gitu ya. Maka apalagi yang orang tidak pernah punya latar belakang belajar agama, tidak diketahui kapan, karena kata Nabi, tiba-tiba akan muncul di kemudian hari, orang tidak jelas, ngajar sana sini, tidak punya latar belakang yang jelas. Ya. Apa hadisnya? Saya bacakan pelan-pelan. Ya.
Awas ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi kalau ibu nanti belajar dengan orang seperti ini, atau misalnya ibu mengundang kemudian dia mengajar, ibu bukan cuma belajar tapi ibu telah berdosa. Awas, nggak pakai dosa. Dosa ya. Awas, karena kan gini, larangan itu kan sifatnya dosa kan? Larangan mencuri, orang mencuri dosa kan? Larangan berdusta, orang berdusta dosa. Sekarang Nabi melarang untuk belajar dari orang-orang yang lemah ilmu. Ya kalau orang ini kemudian tiba-tiba diundang dan dia mengajar atau disaksikan di mana saja, itu bukan cuma melihat tapi dosa. Dosa ya. Karena ibu mengangkat orang bersangkutan, ratingnya jadi naik, ya. Kemudian dia tiba-tiba muncul menyampaikan tentang agama ABC padahal belum tentu benar. Ketika dia salah memberikan fatwa, bukan cuma dia yang keliru, ya, yang mengangkat dia pun ikut dosa. Ya. Saya tidak tahu saat pulang ke Indonesia, saya perhatikan kebanyakan orang bisa jadi ustadz gitu. Ya. Kami tidak mencegah seseorang untuk bisa lebih baik, alhamdulillah ya. Tapi nggak jelas diketahuinya. Ya, misal, silahkan kemarin penyanyi sekarang pengen jadi ustadz, silahkan. Alhamdulillah, tapi belajar yang benar gitu kan. Ini tiba-tiba kemarin ada penari, sekarang jadi ustadz. Kemarin pelawak, sekarang jadi ustadz ya kan. Nah, jadi mudah sekali nanti agama jadi keliru dalam kehidupan. Kalau belajarnya tidak benar, ya. Kalau belajar tidak benar. Nah itu kalau misalnya ibu simak, nggak usah diundang, nonton di TV aja. Ibu lihat, iseng-iseng gitu kan, tak dibuka. Isengnya itu melahirkan dosa. Betul, isengnya melahirkan dosa. Ya, daripada enggak sama sekali, tidak. Karena ibu mengangkat tayangannya muncul, ratingnya naik, dan dia ditonton oleh banyak orang, memberikan fatwa yang salah, itu yang nontonnya ikut dosa. Betul, ini peringatan dari Nabi. Ya. Nah, yang lebih parah dari ini, ya, pelan-pelan ya, sebentar, pelan-pelan. Yang lebih parah dari ini, kalau orang tidak punya latar belakang keilmuan, mudah kita tinggalkan. Tapi yang berbahaya kata Nabi, perhatikan kalimatnya, sayakunu fi akhiriz zamani, akan tiba di akhir masa. Saya ulang, sayakunu fi akhiriz zamani, akan tiba di akhir masa. Dajjaluna kadzabun. Ada para pendusta. Disebut oleh Nabi para pendusta. Ya. Dan pendustanya kalimatnya menggunakan kata dajjal. Ya. Ini bahasa kiasan ya, dalam ilmu hadis, bukan dajjal sesungguhnya gitu ya, bahasa kiasan. Kalau saya mau tanya sebentar, kalau dajjal itu pintar atau bodoh? Pintar. Udah pernah ketemu? Masya Allah. Oke. Baik beritanya. Dia pintar, genius ya. Kalau nggak pintar, tidak mungkin bisa menipu banyak orang. Baik ya, mencelakakan banyak orang. Pelan-pelan. Artinya, nanti di kemudian hari, yang diminta oleh Nabi hati-hati itu orang pintar. Bukan orang bodoh. Di kata Nabi, ada orang-orang pintar di akhir zaman nanti, ya, gelarnya banyak gitu kan. Dari S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin kan. Ada profesor macam-macam. Dia dikenal orang pintar. Tapi dia menipu. Ya, dia menipu. Apa yang dilakukan dengan tipuannya? Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan berbicara tentang agama pada kalian yang membuat kalian aneh, bahkan belum pernah didengar oleh nenek moyang kalian. Jadi nanti ibu kata Nabi akan ditemukan orang-orang yang pintar, Masya Allah. Ada doktor, ada profesor, ada yang macam-macam, gitu kan? Dia bicara masalah agama. Tapi kata Nabi istrinya dusta. Isinya nggak benar, gitu kan? Isinya nggak benar. Dan bukan cuma tidak benar, membuat kita kaget. Kok bisa begini ya? Kayaknya baru dengar gitu. Ya. Kata Nabi, jangankan kamu, umat dulu pun belum pernah mendengar seperti itu. Ya. Saya, demi Allah saya katakan, ya, ketika kita pulang, tiba-tiba ada kalimat yang sangat mengagetkan. Ya, semua agama itu sama. Ya kan? Berasal dari Tuhan yang sama, cuma caranya itu beda-beda. Baik ya? Dan yang bicara bukan orang-orang biasa. Ya, Masya Allah, di sana ada orang yang bergelar doktor, ya kan? Ada profesor, ada macam-macam, menyampaikan semua agama adalah sama. Ya, ini kata Nabi, jangankan kita yang kaget, orang dulu pun nggak pernah menyatakan itu. Silahkan ibu cek ya, di zaman jahiliyah, di sirah manapun, di sejarah manapun, tidak pernah ada orang jahiliyah mengatakan pada Nabi, semua agama sama. Tidak ada. Ya. Sejahiliyah-jahiliyahnya di masa Nabi, tidak ada pernyataan ini. Setelah kita dikeluarkan dari masa jahiliyah, ada pernyataan yang melebihi itu. Ya. Maka kalimat nabinya, perhatikan, kalimat nabinya, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka. Sangat berbahaya. Ya. Pelan-pelan, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka. Saya berikan ciri-cirinya, Bu ya. Jadi kita nggak usah vonis orang, tidak, itu tidak baik. Kita keluarkan ciri-cirinya, kalau ada orang seperti itu, nanti kita lihat bagaimana sikap Qur'annya. Ya.
Quran surah dari Quran aja, jangan dari saya, ya. Dari Quran aja. Quran surah ketiga, kedua saja dulu, surah kedua dulu, ya. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 204, posisi paling kiri sebelah atas, 204 sampai 207, ya, sampai ke tengah. Sudah? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada ayatnya? Oke, sekarang perhatikan ya, pelan-pelan. Bahkan kata Al-Quran, di antara mereka, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada di antara orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu memukau. Ya, kalimat-kalimatnya itu begitu menarik ya. Retorikanya begitu cantik, Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Bahkan dia seringkali membawa nama-nama Allah. Ya. Dia sering bersumpah, membawa potongan-potongan ayat Quran gitu kan. Dia sampaikan, ini begini, dalilnya di Quran begini, ayatnya dipotong sekenanya misal. Bisa didapatkan. Perhatikan. Wa huwa aladul khisam. Kata Quran, orang itu musuh yang sangat berbahaya. Paling bahaya. Saya beri gambaran sebentar ya. Musuh standar yang telah diketahui, itu bahasa Arabnya disebut dengan aduwun. Musuh yang sudah diketahui. Ya. Jelas. Tapi kalau lebih berbahaya daripada ini, lebih bahaya, maka bahasanya menggunakan aladun. Saya mau gambarkan sebentar ya. Setan itu musuh bukan? Setan di Quran, itu sifat musuhnya disebut dengan aduwun mubin, kan? Musuh yang nyata. Tapi orang ini, itu oleh Quran disebut dengan aladun, bukan adu. Artinya lebih berbahaya daripada setan. Saya ulang ya, lebih berbahaya daripada setan. Lihat bagaimana Quran mengungkapkan ya, pelan-pelan. Karena kalau setan itu jelas musuh, orang paham kok. Oh, setan itu musuh kok ya. Jelas ya. Yang paling aneh sudah tahu musuh diikutin juga gitu kan. Itu yang paling aneh ya. Kata Allah kalau gosip itu dari setan gitu kan. Ada juga yang gosip kan. Ya, kalau dusta dari setan, ada juga yang dusta dan sebagainya. Pelan-pelan. Tapi kalau alad itu lebih parah. Lebih jahat ya. Karena orang-orang ini hadir di sekitaran, nampak dalam pandangan, kelihatan posisinya, dan terangkat dalam martabat kehidupannya. Itu yang lebih banyak memberikan pengaruh. Jelas ya? Makanya kata Quran ini paling bahaya. Bagaimana cara kita menyikapi kalau ada orang-orang seperti ini? Bisa? Ternyata Masya Allah ini indahnya bahasa Quran. Kita tidak diminta mencela mereka, tidak diminta memusuhi mereka, tapi yang paling menarik, Quran surah keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah, pojok. Quran surah 4. Ya. Ayat 140. Pelan-pelan. Quran surah keempat ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Ada an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ada ayatnya? Baik. Pelan-pelan ya. Dan telah tetap ketentuan di dalam Alkitab, dalam Quran maksudnya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Bila Anda mendengar satu masa ayat-ayat Allah diingkari, misal tiba-tiba ibu mendengarkan satu ceramah, misalnya kan, atau satu tayangan, ya, atau misalnya baca buku dan sebagainya, di situ tertuang hal-hal yang mengingkari, bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Ya. Misal yang paling mudah untuk perempuan, misalnya kan, ya, kan jelas ayat-ayat Quran mengatakan jilbab bagi seorang perempuan itu syar'i sifatnya. Ya, misal di sini ditentang, oh ini bukan, ini produk budaya, misalnya kan, nggak pakai jilbab pun nggak apa-apa, gitu kan? Yang penting misalnya pakaian-pakaian yang dipandang terhormat, misal saja, kan? Nah, itu bertentangan langsung. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Atau minimal wa yustahza'u biha, dia mengolok-olok. Jadi mengingkari enggak, cuma mengolok-olok. Ya, mohon maaf ya, perempuan berhijab diolok-olok, ya kan? Ya, laki-laki yang berpenampilan lebih baik diolok-olok misal, kan? Dan sebagainya. Misal saja. Kaidah Qur'annya fala taqudu ma'hum. Ya, jangan sertai mereka. Ya, jangan sertai mereka, jangan duduk dengan mereka. Ya. Kalau duduk itu dekat atau jauh? Umumnya dekat kan? Ya, ini maksudnya jangan dekati mereka dari segala hal yang keluar dari mereka. Ya, jadi misalnya kalau ada siaran di TV nggak usah ditonton.
Kalau ada bukunya nggak usah dibeli, ya. Ada seminarnya tidak usah diikuti. Biarin aja, kucilkan, jauhi. Ya. Ini perhatikan Bu ya, ini indahnya bahasa Quran. Quran itu selalu mendahulukan dakwah dibandingkan dengan celaan. Ya. Jadi sebetulnya ini bentuk kasih sayang Allah. Ya. Sebetulnya bentuk kasih sayang Allah supaya dia berubah gitu ya. Ya, supaya dia berubah dan tidak melahirkan dosa pada kita. Ya. Ini saya seringkali suka keliru ya di sementara teman-teman misalnya di kalangan Muslim. Saya beri gambaran sebentar ya. Ibu kalau punya tetangga orang Islam, kan? Kemudian tetangga ini tinggal di samping masjid, Bu. Ya, ini ada masjid, ini rumahnya, dia sampingnya. Tapi yang paling aneh, misal orang rumah ini yang laki-lakinya nggak pernah mau ke masjid. Ya, Masya Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tetangga masjid nggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Dosa. Apalagi? Haram. Tuh. Terus sudah keliru. Hukum pertama hukumnya ajak dia ke masjid. Hukum pertama. Ya. Ini hukum dakwah dulu, jadi jangan dihukumi secara fikih dulu. Ya. Jangan-jangan dititipkan kepada ibu untuk menjadi tetangga, karena cuma ibu yang bisa mendoakan. Ya. Cuma ibu yang bisa mengajak dia, pahalanya ada di situ. Kalau dia bisa ke masjid, maka ibu mendapatkan pahalanya, tanpa dikurangi sedikit pun. Kenapa tidak ibu doakan? Ya Allah, saya bertetangga dengan dia, jadikan dia bagian yang kemudian bisa menghidupkan masjid ini. Ya Allah, saya tetangga dengan dia, setiap saya taklim yang datang dari jauh, sentuh hati tetangga saya, ya Allah. Berikan kelembutan kepadanya supaya dia belajar tentang Islam dengan lebih baik. Begitu dia belajar, mempraktekkan nilai keislamannya, ibu dapat pahalanya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Nah, saya kembalikan ke sini. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi jangan simak mereka, jangan ikuti acaranya sampai mereka merubah pendapatnya. Ya. Jadi kalau dia sudah berubah, sudah lebih baik, silahkan ibu hidupkan lagi. Hidupkan majlisnya, undang dia dan sebagainya, gitu kan? Baik. Yang berbahaya, innakum idzam mithluhum. Jadi kalau lama-lama diikuti, nanti pemikirannya akan seperti mereka, kata Quran. Hati-hati, akan seperti mereka. Ujung-ujungnya nggak sholat juga. Ya. Ujung-ujungnya malah menyanjung orang lain, tapi saling mencela dengan sesama muslim. Kan aneh gitu kan? Ada, saya bingung memahaminya, gagal paham dia, tidak habis pikir. Ada orang masuk ke tempat ibadah orang lain, di tempat ibadah orang lain mencela saudaranya, mencela orang Islam, ya, mencela agamanya, mencela orang Islam, dan itu dilakukan di tempat ibadah orang lain. Kan itu aneh namanya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ada kesalahan di situ. Ada satu kesalahan yang fatal. Nah, orang-orang ini oleh Quran disebutkan kalau dia tidak bertobat selama hidupnya, kita doakan mereka, kan? Tapi kalau mereka nggak mau tobat, tidak menerima petunjuk Allah, tidak mau maksudnya, maka dia akan lebih dulu masuk neraka dibandingkan dengan orang kafir. Lebih dulu, dan nerakanya neraka jahanam langsung. Ya. Nggak pernah keluar dan lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kafir. Ya. Pelan-pelan. Jadi saya turunkan ya, saya simpulkan pelan-pelan. Jadi ketika ibu menamakan dengan majlis, maka yang pertama, semua pembahasan di tempat ini, pelajaran-pelajaran di sini mesti mengangkat iman atau kedekatan ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cek maksud saya selama 3 tahun ini. Ya, belajar di sini dari guru-guru yang belajar. Ya, sudahkah pelajaran-pelajaran itu menjadikan ibu lebih dekat dengan Allah atau masih ada sesuatu yang harus ditingkatkan? Ya. Maka dari sini silahkan ibu bikin kurikulum. Ya. Pelajaran-pelajaran apa yang sekiranya bisa menguatkan iman kita, mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, kalau orang bisa belajar seperti ini, maka lihat kalimatnya, ya, ujung ayatnya. Kembali ke Quran surah 58 ayat 11 tadi. Ya. Ini evaluasinya ya, pelan-pelan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya pelankan sedikit, saya pelankan. Kalau ibu bisa mengadakan majlis dengan benar, materinya bisa mengangkat iman kita, mendekatkan diri dengan Allah, maka apa dampaknya? Kata Quran, yang pertama Allah berikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Pertama, Allah akan angkat derajatnya. Derajat pertama itu terkait dengan iman. Ini. Saya ulang. Ini taklim yang baik, kata Quran, disebut dengan majlis. Ya, bila benar belajarnya, dengan outputnya bagus, maka poin pertamanya imannya akan terangkat dan Allah yang angkat. Ya. Masya Allah. Saya beri gambaran ya, tingkat iman, kira-kira posisi iman ibu ada di mana gitu hari ini ya, baik siang ini. Kita ambil persamaan Quran ya, kita ambil persamaan Quran.
Oke, biasanya kalau ada kalimat iman di Quran kan selalu bersanding dengan amal soleh ya. Seperti tadi iman bersanding dengan sholat ya. Baik. Pelan-pelan. Besok sholat subuh jam berapa? 4.3? Masya Allah, 4.39. Baik. Saya selalu membuat persamaan ini lebih gampang ya. Lihat sini. Ya. Jadi iman itu ada 3 tingkatan. Iman standar, ya. Iman kuat, iman lemah. Bahkan ada yang keempat, iman bermasalah gitu ya. Ya, standar. Saya beri rumus gampangnya saya, supaya mudah dilihat. Nanti ibu pulang ke rumah, cek seisi rumah. Cek seisi rumah. Ya. Apakah anak-anak di rumah imannya termasuk iman kuat, iman standar, iman lemah, atau iman bahkan bermasalah. Ya kan? Termasuk pasangan hidupnya dan sebagainya. Nanti ibu pelajari kembali, ya, dan nanti ada sesuatu yang bisa diraih. Misal, perhatikan sini. Ukurannya, ya, saya terangkan kembali. Kalau di Quran misalnya ada kata iman dengan kemudian perintah ibadah, ya amal soleh, tadi kita sudah masukkan sholat, kan? Maka, ya alhamdulillah, amal ibadah ini, amal ibadah yang telah ditetapkan, itu menjadi petunjuk keimanan pemiliknya. Amal ibadah yang akan dikerjakan menjadi petunjuk keimanan pemiliknya. Misal, besok waktu subuh 4.39, kan? Kemudian muadzin mulai mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat 4.39 dipanggil, ibu kemudian bangun dan siap menunaikan sholat, maka disitulah letak iman standar. Pelan-pelan, ya. Jadi begitu dipanggil, ibu bangun, itu iman standar. Baik. Pelan-pelan ya. Nah, udah banyak yang senyum, artinya hari ini perlu naik ya imannya. Oke. Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Sebentar. Suamimu mau kerja ya, suami mau kerja, jam kerja jam 8, datang jam 8, standar tidak? Sangat standar. Ya, jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya jam kerja jam 8, datang jam 8, standar. Kalau datang jam 7, hebat namanya. Ya. Sekarang ibu dipanggil jam 4.39, datang 4.39, standar. Ya, baik ya. Yang hebat, yang kuat itu, Masya Allah, dipanggil 4.39, jam 3 sudah siap-siap. Ya, setengah 4 dia zikir, dia sholat dulu, dia baca Quran, Masya Allah, belum dipanggil, sudah siap-siap bu. Ini, ya. Berarti imannya kuat ini. Imannya kuat ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya beri rumus cepat ya. Hati-hati. Sekarang ibu cek nanti tingkat keimanannya seperti apa sampai kita di siang ini. Nanti bagaimana cara menaikkannya gitu kan? Baik. Yang jadi masalah misal, kan? Yang jadi persoalan 4.39 dipanggil. Baru bangun jam 9:34. Bisa kan? Ini bukan cuma lemah tapi bermasalah gitu kan? Ini kenapa gitu kan? Kenapa? Ya kalau misalnya bangun saat qomat, kan? Bangun saat rakaat pertama dimulai, mungkin ada sebab sedang lemah imannya. Ini karena terlampau banyak melakukan aktivitas malamnya, jadi terlambat dan sebagainya. Tapi kalau sudah seperti ini, jam 4.39 baru bangun 9.34, kan? Dan ini pun belum ingat sholat, maka itu iman bermasalah. Ya. Maka coba cek pulang ke rumah, coba dicek anggota keluarga itu kira-kira tingkat keimanannya seperti apa. Silahkan dicek, karena begini bu ya, mohon maaf sebesar-besarnya, saya sering sampaikan ini, dan ada juga tayangan kami yang telah direkam. Allah itu saking sayangnya pada kita semua, sudah menyediakan satu tempat di surga untuk satu keluarga besar. Demi Allah saya katakan, untuk satu keluarga besar. Ibu sekarang punya anak, punya cucu, disayang luar biasa, harus bertanya, besok ketemu lagi nggak gitu. Hati-hati ya, jangan-jangan tempatnya alhamdulillah nyaman, begitu luas, keluarga bahagia semua, senyum itu bisa kelihatan lagi nggak? Kebahagiaan itu bisa dicapai lagi nggak? Ya. Nanti ibu baca di rumah, berdialog dengan semua keluarganya, Allah sudah menyediakan satu tempat di surga kalau semua saling mengisi. Itu ada di Quran surah ke-52 ayat 21. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 52 ayat 21. Ada? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada ayatnya? Baik. Pelan-pelan ya. Dan orang-orang yang beriman itu kemudian diikuti oleh anak cucunya semuanya gitu ya. Jadi dzurriyyah itu begini Bu. Ibu punya anak, anak punya anak lagi sampai habis keturunan. Sampai habis keturunan. Itu dzurriyyah namanya.
Nah, kalau semua keturunan ini sampai akhirnya semuanya meningkat imannya, karena Allah Subhanahu wa taala, itu bahasa Qur'annya al-haqna bihim. Al-haqqa itu begini, al-haqqa itu. Misal ya, ini jalan, setelah ini jalan di belakangnya langsung ikut. Di belakangnya langsung ikut. Di belakangnya langsung ikut. Jadi nanti ada penghuni surga, semuanya satu keluarga besar bergandengan di belakang. Bahkan kalau salah satunya menjadi penghafal Quran, itu nanti akan menjadi pemimpin, diberikan mahkota di kepalanya, memakai jubah-jubah kebesaran surga, lalu dia menggandeng kedua orang tuanya. Itu ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ya. Maksud saya saat orang tua yang lain sudah menyiapkan dari sekarang, ibu ada di mana gitu. Ya. Ini saya kasih informasi penting Bu ya, demi Allah saya katakan, ini bukan di Arab. Di Indonesia, kami baru jalan ke beberapa tempat, kita lihat, kita coba kunjungi. Dari Padang kita ke Payakumbuh, semalam kita di Solo, ya, terakhir kemarin, itu Masya Allah. Sekarang sudah ada gerakan-gerakan generasi-generasi Quran lahirnya di Indonesia. Bu bayangkan, anak usia 4-5 tahun sekarang sudah menghafal Quran sampai rata-rata mereka sudah 14 juz, 15 juz. Itu bukan orang luar loh ya, orang Indonesia. Usia 4-5 tahun, rata-rata sudah 15 juz. Ya, kami kunjungi. Ini luar biasa, ya. Maksud saya begini, maksud saya, ya, ada gerakan-gerakan sekarang orang tua sudah berlomba menyiapkan anaknya, kan? Salah satunya bukan cuma dibanggakan di dunia, tapi juga di akhirat. Yang saya maksudkan ada dua hal. Yang pertama, barangkali saat anak-anak teman ibu yang kelihatan seperti biasa-biasa, ternyata dia siapkan. Di akhirat nanti ternyata anaknya dipanggil, dipakaikan mahkota, ibu bagaimana? Ya. Jadi persaingannya ketat Bu. Ya. Tapi yang paling luar biasa, ada anak 4 tahun, dia belum balik gitu kan. Belum balik, sholatnya belum dilihat, ya kan? Baca Qurannya belum dilihat, dan sebagainya. Tapi sudah mau menghafalkan Quran sampai hafal 15 juz. Ada orang diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dipakai apa aja gitu kan? Ya, selama dalam konteks ini, mohon maaf ya, mohon maaf. Untuk baca Quran saja belum punya waktu. Kok belum baca Quran? Aduh, belum ada waktu nih. Masya Allah, status diupdate tiap waktu gitu kan? Tapi untuk Quran, ini yang belum bisa maksimal. Ya. Nabi Muhammad SAW menyiapkan keluarga besarnya Bu. Jadi kalau beliau mau tahajud, itu Ali dibangunkan, Fatimah dibangunkan, Aisyah dibangunkan, sampai semuanya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level keluarga Nabi. Ya, level keluarga Nabi. Ya. Saya bacakan satu hadis misalnya. Hadis di At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad. Ya, lahir 290 Hijrah. Lahirnya di Tirmidz, diberi nama dengan At-Tirmidzi. Itu imam besar, hafal Quran, hafal banyak hadis, rajin tahajud tiap malam, rajin puasa sunnah, tapi di akhir hidupnya itu matanya buta Bu. Buta. Ya. Kenapa butanya? Karena seringkali menangis. Seringkali menangis. Ditanya ya Syekh, lima hakada, kenapa mesti seperti ini? Di Imam At-Tirmidzi itu ketika ditanya kenapa Anda menangis sampai buta matanya, kata beliau, saya takut kalau kemudian tiba ajal saya, bekal saya dalam pandangan Allah masih belum cukup. Anda bayangkan imam besar, hafal Quran, hafal banyak hadis, tahajud hampir tiap malam, puasa sunnah dilakukan, menangis di akhir hidupnya sampai buta matanya. Kata beliau, saya takut kalau meninggal bekal saya belum cukup gitu. Ya. Ya, ini yang luar biasa ya. Saya nggak akan masuk ke kata ada orang, bukan imam, bukan makmum, macam-macam, saya nggak akan masuk ke situ. Ini poinnya coba cek ya. Coba lihat. Kami pernah di Asyut di Mesir tahun 2006. Ada Muaz namanya. Muaz itu Masya Allah Bu, itu anak desa. Matanya buta Bu. Anak desa, mata buta. Saking pengennya hafal Quran, dia minta sama ayahnya, Pak, tolong dong saya pengen menghafal Quran katanya. Menempuh jarak 20 km, pakai sepeda Bu. Ya, sepeda motor yang sudah luar biasa, nggak bagus dah menurut saya. Itu jalan Bu. Baru datang ke tempat syekhnya, disuruh baca, Iqra ya bunai, baca katanya. Dia baca satu ayat. Ya, kalau kita misal alif lam mim, hasbuk, ya, hasbuk on bukra, cukup. Nanti besok datang lagi ke sini ya. Ibu jauh-jauh dari Dharma Wangsa ke Bekasi ngaji. Baca Bu, alif lam mim, sudah Bu, pulang dulu, besok kesini lagi. Baik ya. Gak mudah ya. Tapi anak ini sabar. Yang paling menarik perhatikan, ini kisahnya luar biasa. Di jalan itu, begitu datang lagi 20 kilo datang lagi. Di jalan, mereka tidak pernah memanfaatkan waktu kecuali mendekat kepada Allah. Jadi ayahnya, dia modifikasi dashboardnya di depan. Dia tuliskan pakai ayat-ayat Quran. Jadi begitu pulang dari tempat hafalannya, ya Muaznya suruh baca di belakang, ayahnya lihat ke situ, sambil ke depan lihat ke sini menyimak. Yang luar biasa, anaknya kemudian yang tidak bisa melihat tuh hafal Quran, bapaknya belum hafal. Anaknya hafal. Menyebarlah kisah ini secara viral, datanglah kemudian reporter dari Kuwait, diwawancara, ini yang harus ibu catat.
Ketika ditanya anak ini, saya persingkat, nak kenapa? Ya Syekh Mu'adz, kenapa anda sampai pengen menghafal Quran? Lihat kalimatnya. Wallahi demi Allah, kata anak ini, saya menghafalkan Quran dari sejak sekarang, supaya saya bawa nanti di hadapan Allah saat kiamat. Saat saya sendirian tidak akan ditemani oleh ayah lagi. Jadi tidak akan ditemani oleh ayah lagi. Tangan saya akan gemetar, kaki saya akan gemetar. Saya akan katakan di hadapan Allah, ya Rabb, ya Allah yang telah merawat saya, yang telah memberikan kebutuhan saya. Saya telah berusaha menghafalkan Quran dalam keadaan mata saya buta sampai saya hafal untuk saya bawa ke sini. Perhatikan kalimat ujungnya. Kalau dipandang bekal saya belum cukup sampai saat ini, mohon kurangi siksaan saya di neraka nanti dengan Quran yang telah saya hafalkan. Udah bayangkan? Mohon ya Allah kurangi siksaan saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan saya buta. Bisa nggak ibu bayangkan, anak usia 4 tahun, dia menghafal Quran supaya membawa bekal untuk pulang gitu kan. Nah sekarang ada orang dikasih masa luar biasa, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa yang ibu kumpulkan gitu kan. Nanti ada poin-poin yang bisa diturunkan ke bawah. Jadi kalau orang tuanya belum bisa maksimal ke situ, anaknya jangan lagi begitu gitu kan. Atau cucunya siapkan. Demi Allah saya katakan, masa satu keluarga besar nggak ada yang dibanggakan di akhirat nanti? Ibu kalau bangga sekarang dengan anak cucunya, begitu meninggal selesai statusnya. Ya. Tapi kalau dibawa sampai ke akhirat, itu yang dibanggakan oleh Allah itu di hadapan semua penduduk langit dan bumi. Ya, semua penduduk langit dan bumi. Ya, maka setidaknya ibu ambil manhajnya sekarang. Ya siapkan bagaimana belajar. Kalau bukan ibu yang praktikkan anak-anaknya, itu dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Ya, tadi saya mau sampaikan At-Tirmidzi, yang nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Pernah dengar nama Ummu Habibah? Ya. Saya mau ilustrasikan sebentar ya. At-Tirmidzi nomor hadis 414. Dan kita cukupkan dulu di sini supaya ada waktu kalau mau berdialog. Pelan-pelan ya. Jadi saya persingkat saja. Satu kali Nabi SAW memberikan nasihat kepada istrinya. Ya, salah satunya bernama Ummu Habibah. Lihat kalimatnya. Ya. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Ya. Siapa yang bisa konsisten menunaikan salat sunnah 12 rakaat, mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Jadi ada salat sunnah, mengiringi salat fardu dari subuh sampai isya, ya. Kata Nabi kalau konsisten mengerjakan itu 12 rakaat jumlahnya. Ya, 12 rakaat. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum ibu salat zuhur, setelah adzan ya. Setelah adzan atau setiba waktu masuk salat. Misal ibu belum dengar adzan, tapi waktu salat sudah tiba, ya. Boleh tunaikan, itu 4 rakaat. Teknisnya 2-2 ya. Jadi 2 rakaat, salam, bangun lagi 2 rakaat, kemudian salam. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Berapa? 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Oke. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. Sekarang perhatikan ini poinnya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kalau orang konsisten mengerjakannya, maka Allah, perhatikan, Allah akan membalas konsistensi ini, mengapresiasi orang ini dengan membangunkan satu rumah untuknya di surga. Maka Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah di surga. Baik, pelan-pelan. Sekarang lihat respon istri Nabi ya, respon istri Nabi. Ketika mendengar kalimat itu, wallahi kata beliau, ya demi Allah, saya tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Ya, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Bu bayangkan istri Nabi. Kalau istri Nabi itu masuk surga tidak? Dan surganya bersama Nabi tidak? Oh, bersama Nabi. Jadi istri Nabi, keluarga Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bersama Nabi, di surga dengan Nabi. Dan mendengar Nabi menyampaikan salat sunnah masih mengatakan, saya nggak akan tinggalkan selama hidup saya. Ada orang bukan istri Nabi, bukan kerabat Nabi, nggak pernah lihat Nabi, hidupnya nggak dengan Nabi, mimpinya nggak pernah ketemu Nabi, gitu kan? Baik cita-cita bertemu dengan Nabi, jangankan sholat sunnahnya, sholat fardunya masih terlambat. Ya. Tapi poinnya apa? Poinnya Nabi itu jangankan pada dirinya, istrinya juga dikasih tahu kalau ada amalan, disiapkan, gitu kan? Anak disiapkan, cucu disiapkan, itu ibu yang itu, masya Allah, saya kalau ke Nabawi, ya, kemudian kita lihat, kita hadirkan suasana sirah itu masya Allah. Jadi kalau ibu misalnya umrah, kemudian ke Masjid An-Nabawi, kan ada raudhah ya. Depan raudhah itu ada ke arah awali namanya.
Ya, pasar Awali. Jadi kalau ini Baqi kuburan, ke sana ada pasar Awali. Pasar Awali itu dulu tempat Nabi ngajak jalan-jalan cucunya, Hasan Husain, untuk beli susu gitu. Kalau sore-sore jalan lewat situ ngelihat ya. Ibu bayangkan seorang kakek, seorang pemimpin itu kan luar biasa, masih sempat membahagiakan cucunya. Dan itu cucunya pun dibawa ke masjid, Bu, kalau sedang sholat. Kadang-kadang naik ke pundaknya gitu kan, dikenalkan. Ini bukan cuma anaknya, menantunya, cucunya, disiapkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi aja menyiapkan keluarganya, masa kita enggak? Itu maksud saya gitu kan. Ya, sesibuk apa gitu kan. Ini ada Nabi, Rasul, luar biasa, pekerjaannya masih konsentrasi menyiapkan keluarganya. Ya, saya sering katakan pada para ayah, antum itu sibuk apa sih? Bukan Nabi, bukan Rasul, ya, berangkat gelap, pulang gelap, anaknya pernah dilihat gitu kan. Ini masalah besar menurut saya. Ya, terus kembalikan lagi. Ya. Dan ini dicontoh, Bu. Dicontoh, ya. Ya, saya mau tutup sebentar. Saya mau tutup ya. Yang paling menarik, semua sahabat Nabi yang super sibuk itu punya visi melihat kebiasaan Nabi. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa dapat satu materi, anaknya disiapkan. Saya beri contoh Abbas misalnya. Ya. Abbas itu paman Nabi. Lahir 3 tahun lebih dulu dibandingkan dengan Rasulullah. Ini pengusaha, Bu ya. Sibuk, orang kaya, luar biasa, sibuk luar biasa. Tapi dibalik kesibukannya, kalau ada waktu luang, itu masih mau ikut ta'lim Nabi. Sampai hafal 200 hadis. 200 hadis, ya, itu tidak mudah. Ya. Tapi yang menarik, kalau beliau tidak bisa ikut ta'lim Nabi, maka anaknya akan disimpan di situ untuk belajar. Ya, yang Abdullah kecil. Itu dari usia 3 tahun. Ya, Abdullah kecil, ya, dikenal dengan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ketika Nabi wafat, usia anak ini masih 13 tahun. Bapaknya hafal berapa tadi? 200 hadis. Abdullah kecil hafal 2000 hadis. Jadi ternyata saat dalam mainnya itu dia menghafal. Dia belajar. Ya. Saya pernah sampaikan ini, ada orang tua suka ajak anaknya gitu kan. Kemudian dia rawat di masjid satu kali saat kami ta'lim di Bekasi. Itu saat sedang mengajar, anak ini tiba-tiba naik ke kursi. Ya, melakukan gerakan-gerakan dengan kalimat-kalimat yang membuat resah orang tuanya. Ya. Saya cuma diam, saya bilang biarkan aja. Tapi orang tuanya resah. Dia bawa keluar. Begitu keluar, Bu, itu diulangi semua kalimat saya dari awal sampai akhir. Anak ini. Ya. Kadang-kadang anak-anak itu memang dalam dia bergerak, dia mendengar. Dia belajar. Ya. Dia belajar. Ini salah satunya hafal 2000 hadis. Ya. Baik, jadi visi yang ingin diambil, kalau orang tuanya barangkali belum sampai pada sesuatu, anaknya siapkan. Maksimalkan. Ya. Nah, ini baru majlis, Ar-Rayyan, ta'limnya belum. Ya, jadi kita berhenti dulu sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Ibu boleh tuliskan, akan lebih baik kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, kalau ada terkait dengan materi silahkan. Yang tidak terkait dengan materi juga kami perkenankan. Sementara silakan. Ya. Assalamualaikum. Okay. Info berarti dalam ayat itu mengandung informasi yang bertujuan untuk meningkatkan iman pemiliknya. Kalau tidak salah, Ustaz. Baik, ada dua. Yang kedua, saya langsung saja. Yang kedua, informasi yang disampaikan. Yang kedua, informasi yang disampaikan. Baik, saya mengingatkan ke belakang, barangkali ada yang belum terdengar. Ada pertanyaan bahwa tadi kami sampaikan di Quran surah 58 ayat ke-11, kalau ada di Quran ayat dibuka dengan kalimat iman, ini menunjuk pada dua arti, ya kan? Baik, arti pertama, ya kan, yang tadi telah kita bahas bersama, bahwa informasi yang disampaikan itu, ya kan, harus bisa mengangkat iman pemiliknya. Yang kedua, informasi yang disampaikan menjadi parameter kualitas imannya. Ya, menjadi parameter atau ukuran, ya, kualitas imannya. Jadi kalau ibu ingin mengecek kira-kira iman saya kuat, ya, standar atau lemah, ibu cek saja. Ya, semua amal-amal di Quran yang terkait dengan kata iman. Biasanya semua kata iman di Quran dibuka dengan, disandingkan dengan amal soleh. Ya, silahkan cek. Ada yang umum. Ya, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa amilus shalihat. Ada salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, kan? Ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, jadi ibu gampangnya begini, kalau ibu ingin cek iman saya kuat, standar atau lemah, coba cek semua amal soleh yang ada di Quran,
kira-kira semangat kita mengerjakan itu seperti apa. Ya. Nah sekarang persoalannya, mohon izin, kadang kalau dalam persoalan iman itu kan tidak selamanya bisa kuat terus ya. Ada persoalan-persoalan yang bisa membuat iman itu kurang ya, atau menurun kan? Baik, ibu pernah merasakan ada rasa kayaknya malas mau sholat sunnah, pernah? Oke, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, itu benar, itu kata Nabi, ya. Itu kata Nabi. Baik. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Betul. Kadang-kadang kata Nabi, iman itu naik, bisa turun. Tapi ibu harus tahu rumusnya, hadisnya belum selesai. Ya. Baik, caranya yazidu bitta'ah kata Nabi. Dia bisa naik. Saya ulang ya. Yazidu bitta'ah, dia bisa naik. Iman itu akan terus naik dengan mengerjakan ketaatan, amal saleh. Dengan mengerjakan amal saleh. Pelan-pelan. Jadi kalau ibu ingin meningkatkan iman, iman saya harus terus naik ya. Maka cara terbaiknya kerjakan amal soleh. Ya. Oh, hati-hati ya. Ini materi sangat penting. Tidak mudah untuk menuliskannya. Sampai mau habis juga spidolnya, gitu kan. Makanya ibu fokus dulu. Tadi kan. Pelan-pelan ya. Gak apa-apa. Sudah? Baik, sekarang gini, saya berikan rumus Qur'annya ya. Saya berikan rumus Qur'an. Jadi kalau iman ingin selalu naik, kerjakan apa? Amal soleh. Nah, rumus paling gampangnya kan tadi, kalau ada kalimat iman selalu bersanding dengan amal soleh kan? Baik, nah sekarang, ibu kalau ingin mudah mengerjakan amal soleh, pertama keluarkan dulu amalannya. Ya, keluarkan amalannya. Dan demi Allah saya katakan ya, saya mohon sebesar-besarnya. Ini kalau boleh saya memohon luar biasa, nanti khusus untuk 10 pertama Dzulhijjah. Ya, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Insyaallah ukuran di Indonesia, tanggal 1 Dzulhijjahnya akan bertepatan dengan hari Sabtu, 3 September. Ya. Jadi nanti hari Kamis, tanggal 1 September, posisi ijtima, akhir bulan sudah terjadi, di jam 4:05. Jadi jam 16:05. Tapi ketinggian hilal saat maghrib itu masih di posisi minus 0 derajat, 29 menit, 17 detik. Masih di bawah ufuk. Ya, di bawah 0. Ya. Jadi kalau masih di bawah 0, rumusnya, maka akan digenapkan bilangan Dzulqa'dah. Tanggal 2-nya masih bulan Dzulqa'dah. Tanggal 1-nya nanti jatuh ke hari Sabtunya. Ya, 3 September. Insya Allah di Indonesia akan sama semuanya. Di Indonesia. Ya. Jadi 10 Dzulhijjahnya, Idul Adha-nya, itu bertepatan dengan 12 September, hari Senin. Sama. Ya. Cuma persoalannya di Saudi berbeda nanti. Saudi lebih cepat duluan. Ya, lebih cepat duluan. Ya, pelan-pelan. Saya mau cepat ya, supaya tidak melebar. Perhatikan sini. Kita puasa nanti dari tanggal 1, Bu. Boleh ya. Pelan-pelan ya. Fokus. Kata Nabi, ada waktu yang sangat istimewa. Tercantum di Al-Bukhari, nomor hadis 518. Al-Bukhari, nomor hadis 518 dan 969. 969. Ya. 969. Ya, 518 dan 969. Ya, singkat saja hadisnya dari Ibnu Abbas, ya. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Kata Nabi, "Ma minal ayyam al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Ya. Kata Nabi, tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari, ya, saat semua amal saleh itu nilainya akan dicintai oleh Allah. Ya, dicintai oleh Allah. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ibu misalnya sekarang sholat ya, sholat kita itu belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau ibu sholat dengan benar di 10 hari pertama Dzulhijjah, itu Masya Allah, amalan kita langsung dicintai oleh Allah. Ya. Ibu ngadakan ta'lim ya, sekarang, insya Allah ada pahalanya. Ya. Tapi kalau adakan ta'lim misalnya bersamaan dengan 10 Dzulhijjah, diniatkan ikhlas karena Allah, maka ta'lim yang dilakukan itu akan langsung dicintai oleh Allah. Ya. Ibu tahu konsekuensinya apa? Amalan yang dicintai oleh Allah itu rumusnya di Quran, rumus cepatnya, kalau Allah sudah mencintai satu amalan kepada sefulan, ya, seorang hamba, maka semua dosanya akan digugurkan oleh Allah. Tidak cukup dengan amin, itu harus dikeluarkan dulu turunan amalnya. Ya. Harus diketahui dulu ya, bagaimana caranya, bagaimana cara melakukannya, itu hadis sahih ya, rumusnya juga ada. Nah caranya begini, ibu keluarkan semua amal soleh yang ada, ya. Kemudian rencanakan. Ya, rencanakan. Ya. Misal,
Saya runtut ya. Kalimat amal soleh pertama di Quran, ya, kata iman bersanding dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Baik. Ada berapa waktu salat? Kalau cuma 5, jangankan ibu, anak kecil juga tahu. Jangankan yang 50 tahun, yang 5 tahun pun mengerjakan, kan? 5 waktu, Quran surah 17 ayat 78 itu kan, dari subuh sampai dengan ke isya-nya, kan? Itu mesti dijaga. Al-Baqarah 238, hafidhu 'alas shalawat, jaga. Tapi yang jadi masalah, ternyata bukan cuma salat itu aja. Ada salat tahajud. Kan? Quran surah 17 ayat 79 sampai 81 ada tahajud. Ya. Ada salat duha, Masya Allah. Ada syuruk. Ya. Ada qiyam, ada macam-macam dia. Ada rawatib yang 12 rakaat. Nah, maka mohon maaf Bu ya, saya mohon kalau boleh saya mohon 10 hari aja latihan. 10 hari aja. Keluarkan semua jenis salat ini. Rencanakan nanti 10 hari nggak boleh saya tinggal. Ya, dalam 10 hari aja, maksimalkan. Nanti setelah ibu sholat, ibu berdoa. Jadi kadang-kadang suka lupa ya, suka lupa. Kalau ibu sudah beramal soleh, saya beri rumus lagi, ada rumus di Quran. Kalau ibu sudah beramal soleh, sudah dikerjakan, cepat berdoa. Saya ulang ya. Saya ulang, kaidahnya begini, kaidah di Quran ya. Doa yang dipanjatkan setelah beramal soleh, itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Saya ulang ya. Doa yang dipanjatkan setelah melakukan amal saleh itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Itu rumusnya ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 186. Dan pernah dipraktekkan oleh para nabi yang punya masalah menurut orang mustahil bisa ada solusinya. Ya. Maaf ya, ada yang sakit yang gak mungkin sembuh kata manusia. Ada yang gak punya keturunan yang mustahil kata manusia. Ada yang masuk ke perut ikan paus. Tapi melakukan amalan-amalan dan selesai masalahnya. Ya. Itu ada di Quran surah ke-21. Ibu kalau ingin contohnya, ya yang pernah berhasil seperti itu, Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 92. Posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Sudah? Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 92. 92. Misal, ya, ada amal soleh lain, baca Quran, amal soleh. Ya, baca Quran. Maka saya mohon Bu ya, saya mohon misalnya 10 hari ini ibu bisa bagi. Ya, Quran ada berapa juz? 30 juz. Bagi 10 hari? 3 juz. 30 bagi 10, 3 juz. Masya Allah. Jadi sehari bisa berapa? 3 juz. Banyak sedikit? Belum tentu. Belum tentu. Baik. Oh baik, kalau 3 juz kebanyakan saya ambil lah. Ya, misalnya setengah Quran, 15 juz kan? 15 juz bagi 10, 1,5. Baik ya, jadi sehari 1,5 juz. 1,5 juz itu kisaran 200 ayat. 200 ayat dibagi 5 kali waktu sholat. Bagi 5 berapa? 40. Ya? 40 bagi 2. Bisa dibaca 20 ayat sebelum sholat fardu, 20 ayat setelah sholat fardu. 20 ayat itu kan cuma 5 menit. Artinya kalau ibu investasi cuma 10 menit, 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat, ibu bisa mentamatkan Quran dalam 10 hari 15 juz. Kalau ibu tambah lagi 10 menit sebelum sholat, 10 menit setelah sholat, subuh ke zuhur itu kan panjang. Ya bisa ada 50 menit itu kan, ada 30 menit, Masya Allah. Ya. Nah, ini kalau ibu bisa tambah demikian, misalnya ibu bisa khatam Quran dalam 10 hari. Dan amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai itu ibu berdoa, minta Allah ampuni dosa, minta Allah mudahkan kehidupan anaknya, cucunya, dimudahkan pekerjaan suaminya, macam-macam dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya. Baik, apalagi kalau ibu bisa puasa. Ya. Puasa itu amalan paling hebat disebutkan oleh Quran dan hadis karena saat dilakukan bisa merangkul amalan yang lainnya. Ya. Bisa merangkul, membawa. Ya. Saya beri contoh begini. Kalau ibu mau sekarang pulang, di jalan ada orang minta-minta di depan mata, kan? Kita nggak puasa belum tentu kasih. Tapi saat puasa, yang nggak di depan mata pun ibu bisa catat. Ya, coba cek saat Ramadan itu. Bukankah ibu mencari anak yatim? Fakir miskin ada di mana, gitu kan? Orang tidak puasa belum tentu mau baca Quran. Orang puasa bisa diisi. Ya. Dan hebatnya puasa itu bisa mencegah maksiat. Bisa mencegah maksiat. Ya. Nggak mau bohong, ya. Takut batal puasanya minimal kan? Ya. Kamu kemarin kemana? Aduh, ntar deh habis maghrib saya jawab. Habis maghrib gitu kan? Nungguin maghrib dulu kan? Ya, Masya Allah gitu. Jadi dia bisa mencegah, habis maghrib lupa, gitu ya. Nggak ditanya lagi kan? Masya Allah. Jadi poinnya adalah, ketika ibu kumpulkan itu, makanya hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 2452, itu diminta puasa. Ya, saya agak cepat ya.
Saya bacakan hadisnya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri-istri Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya agak cepat, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Tadi pertanyaan Ibu ya. Yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau terbiasa puasa, memperbanyak puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ya. Ibu boleh redaksinya memperbanyak ya. Jadi misalnya kalau ingin puasa penuh 1 sampai 9 boleh. Ya, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Sabtu, ya 3 September, sampai dengan misalnya hari Ahad tanggal 11 September. Boleh. Kalau ibu misalnya, saya pengen ngambil sebagian, atau misalnya masa suci berakhir di tengah-tengah gitu kan, ambil sebagiannya, 3 hari boleh, kan? 5 hari boleh. Tapi kalau sekiranya, ini saya pesan penting ya, kalau sekiranya belum punya kemampuan, atau anak-anak ingin dilatih gitu kan, maka saya mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tanggal 9-nya. 9. Itu yang paling penting di antara 1 sampai 9 ini. Ya. Itu hadisnya khusus. Ya. Hadisnya khusus ada di, termasuk di Al-Bukhari. Ya. Di Al-Bukhari ada. Juga di Muslim. Di Muslim yang paling jelas nomor hadis 1162. Nomor hadis 1162. Ya. Pelan-pelan ya, saya tutup sampai sini untuk pertanyaan Ibu. Hadisnya dari Abu Qatadah, an Abi Qatadah al-Ansari, dari Abu Qatadah ya al-Ansari, semoga Allah ridhai beliau. Ya, qala, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah dalam momentum Arafah. Ya. Perhatikan jawaban Nabi. Kalau ini bisa dikerjakan sehari aja, itu pun enggak seharian. Ya, cuma setelah subuh sampai dengan maghrib, kan? Malamnya kan boleh makan ya dan sebagainya. Itu kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan mencegah berbuat dosa setahun yang akan datang. Ya. Awas perhatikan cara menerjemahkannya, ada yang keliru menerjemahkan. Ya. Diterjemahkan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Jadi kalau dosa ibu setahunnya akan datang sudah diampuni, mudah sekali, kan? Datang ke majlis ta'lim, ada sendal bagus, ambil aja, terampuni dosa. Ya, ini sudah salah. Ya, fatal. Jadi maksudnya, orang yang puasanya berhasil, dia akan tercegah diri dari berbuat dosa. Jadi kalau ada orang puasa Arafah, tanggal 9, mohon maaf ya, kemudian setelah itu ada perbuatan dosa lagi, berarti puasanya belum sempurna. Ada yang tidak tepat. Tapi yang paling menarik, ini bisa mengampuni dosa setahun kalau benar. Minimal setahun. Ya, dosa hari ini aja belum tentu terampuni. Apalagi setahun. Ya. Ibu pernah mengecek dosa nggak kalau mau tidur gitu? Cek-cek. Ya, bukan cuma sound aja yang ngecek gitu. Cek dosa. Itu Nabi aja ngecek gue. Nabi itu ngecek. Perhatikan ya, ini jarang orang ketahui. Nabi tiap malam itu orang yang sudah dijaga dari berbuat dosa, orang maksum masih mengecek dosa. Saya salah nggak sampai malam ini? Masih istighfar, Bu. Minimal 70 sampai 100 kali. Itu Nabi. Ya. Saya beri gambaran gini ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Coba cek deh tiap hari aja iseng-iseng. Mata misalnya. Mata ini sejak balik sampai sekarang berapa kali berbuat dosa? Baru mata, belum yang lain. Ya. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah kan? Sudah salah. Ya. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing nggak dihisab. Ya. Fungsi mata di Quran untuk melihat yang baik-baik. Ya, di Quran surah ke-24 An-Nur, ya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ya. An-Nur, Quran surah ke-24. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang punya iman, ya. Termasuk ibu, perempuan yang punya iman. Ayat 30 sampai 31 Quran surah ke-24. Saya kunci jawabannya di sini. Ya, kata Quran, lihat yang baik-baik, palingkan dari yang tidak baik. Ya, ghadul basar itu palingkan dari yang enggak baik. Ya. Coba cek, kadang-kadang lihat TV ada tayangan enggak baik. Kan? Di Facebook atau di media sosial ibu lihat ada gambar-gambar yang tidak baik. Ya. Saya bahkan sering sampaikan kalau ta'lim dengan para ayah, antum tuh kalau lihat TV iklan shampoo, tuh yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Kan juga ada yang salah ya, di jalan dan sebagainya. Jelas ya? Itu dari mata. Jadi aneh menurut saya kalau Imam At-Tirmidzi bisa sambil nangis, ya. Ada orang buta, Bu, dia bersyukur malah.
Alhamdulillah, Allah telah mengurangi hisab saya untuk di akhirat nanti dengan mengurangi bagian dari mata saya. Jadi rumusnya itu, Bu ya. Silakan tingkatkan amal saleh, ya, dan itu jadi ukuran tingkatan keimanan. Makanya Imam Al-Bukhari, saya tutup, Imam Al-Bukhari memberikan rumus pada kita. Kalau iman ibu ingin naik dan tidak pernah turun, naik aja gitu kan? Naik, gak turun-turun yang diinginkan. Beliau membuat 57 hadis. Ya. Yang diterima dari Nabi. Jadi dikumpulkan hadis-hadis Nabi, diambil 57 hadis. Diberi judul Kitabul Iman, kitab yang menguatkan iman. Ya, pembahasan tentang penguatan iman. Adanya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Jadi kalau ibu beli kitab Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, itu pembahasan pertama adalah tentang iman. Silakan ibu baca itu semua, keluarkan amalannya, rencanakan. Kalau bisa rencanakan, Bu ya. Kalau ibu nggak punya rencana, itu nanti sesukanya. Ya, kalau mau baca Quran, baca. Kalau enggak, ya enggak. Kan? Saya mau tanya sebentar. Ibu, coba untuk hari ini aja, berapa ayat rencana yang mau dibaca? Nah, karena nggak punya rencana, nggak pernah punya target. Apakah malam nanti mau sholat tahajud? Hari ini apakah mau infak? Gitu kan? Macam-macam. Jadi, kalau bisa, ini amalan Abu Bakar, Bu ya, dari petunjuk Nabi. Abu Bakar itu kalau besoknya bangun lagi, setelah mengucapkan Alhamdulillah, diberi kesempatan hidup, itu langsung mengeluarkan semua amalan, punya buku khusus, dikerjakan seharian itu. Jadi kalau Nabi menyampaikan amal soleh lagi, beliau tuliskan lagi. Ya, jadi seharian itu pernah satu kali, Nabi bertanya pada sahabat, siapa yang sudah sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Siapa yang sudah menengok orang sakit? Sebagian turun, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah berinfak? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Sampai semua amalan tidak pernah disebutkan oleh Nabi, kecuali Abu Bakar angkat tangan. Hanya Abu Bakar. Ya. Tadi kan ada pintu Ar-Rayyan, pintu puasa, ada pintu tahajud, kan? Ada pintu sedekah. Saya mau tanya, ibu mau dipanggil lewat pintu yang mana? Kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang tahajud, yang puasa, atau yang sedekah? Yang paling bagus itu adalah yang diperebutkan oleh pintu-pintu itu. Ada orang yang diperebutkan. Abu Bakar pernah bertanya begini, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu? Kata Nabi, ada, dan saya berharap engkau termasuk di dalamnya. Dari situlah beliau mengeluarkan semua amalannya, dikerjakan setiap harinya dengan rencana yang sudah beliau susun. Saya kira itu. Ada yang lain? Apa di luar tema ya? Baik. Sirah aja. Masuknya Islam ke Indonesia, gitu ya Ustaz ya. Kan kita kalau dari belajar sejarah dulu kita tahu bahwa yang mengibarkan agama Islam itu orang lain adalah wali-wali, gitu ya Ustaz ya, wali Songo. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wali-wali tersebut itu bukan, maksudnya gini, sekarang kan kita tidak bisa mendeteksi benar nggak wali Songo ini yang mengajarkan kita karena tidak ada buku catatan atau history tentang mereka, gitu ya Ustaz, yang menyatakan itu jadi gimana? Baik, tentang masuknya Islam ke Nusantara ya. Kalau Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Saya agak cepat ya, mohon izin saya agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa ya, Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan? Atau ke-13 ya, dengan teori-teori yang ada dari Gujarat ya. Padahal itu bersamaan di abad ke-7, Bu. Jadi awal masa Islam, ya kan? Bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan. Ya, di kota Baros. Jadi dari awal abad ke-7 sudah ada, sudah masuk, ya kan? Ini sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang. Tidak, itu bersamaan. Ya, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Nah, saya agak percepat saja. Ya. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang. Ya, pedagang dari Arab, Masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu, baik dari Hadramaut, yang dari Yaman dan sebagainya, itu dibekali. Bekali ilmu, ada misi dakwah. Ya, dipetakan daerahnya, dia kembali, dia catat gitu kan. Kemudian dibekali misi dakwah, mereka berdagang ya, sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya, ya, saya langsung agak cepat saja. Berdirilah kemudian kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dari mulai Sabang ya, sampai dengan Merauke-nya, dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut dengan rajanya Malik, kerajaannya Muluk, kan? Dalam bahasa orang lokal disebut dengan Maluku.
Ya, Maluku itu asalnya dari bahasa Arab, yang ada kerajaan-kerajaan Islam. Karena di situ ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Ambon, dan macam-macam. Termasuk sampai ke Papua. Ya, sampai ke Papua. Ya. Nah, kemudian, di masa-masa di abad ke-13, nah ini yang harus diketahui. Abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam. Tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Di orang tua dulu merintis, ya, membawa Islam. Ya, kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Ya, bagaimana caranya, misalnya salat dengan baik, bagaimana cara bertauhid. Karena pada waktu itu masih diperkenalkan. Kan ada orang yang kenal Islam tapi belum bisa salat dengan baik kan? Ya, saking hafalnya Al-Fatihah cepatnya luar biasa gitu kan? Ya, nah, ini persoalan-persoalan di sini. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu, ya, kisaran tahun 1400-an. Ya, 1400-an di awal masa ke-13 dari 1200 bahkan ya, 1200 sampai ke 1400-an dikirimkan ulama-ulama. Ini ulama-ulama, awas hati-hati ya. Hati-hati yang dekat dengan Allah, yang paham tentang sistem kehidupan, dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah, itu bukan cuma disebut dengan ulama, tapi wali. Wali, jamaknya aulia. Ya, jamaknya aulia. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 257. Posisi sebelah kanan paling atas. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Maksudnya memberikan dia ilmu, berikan dia kekuatan, dan sebagainya. Ya. Maka diutuslah 9 orang pada saat itu semuanya dari Arab. Ya. Ada dari Palestina, ya. Ada Syekh Hasanuddin misalnya, ada dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ya. Ahmad Jumadil Kubra ini ahli dakwah, ya, ahli fikih juga, ahli Islam, yang nanti punya 2 orang anak. Anak pertamanya dibawa ke Nusantara, anak keduanya tinggal di Mesir. Saya agak cepat ya, misal, nggak usah dicatat ya untuk pengetahuan saja. Ahmad Jumadil Kubra berdakwah sampai ke ujung Sumatera nanti, dari Jawa. Ya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ya, seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah, dibawa kemudian anaknya, salah satunya namanya Maulana Ishaq. Ya. Maulana Ishaq itu yang tadi, yang saya turunkan sampai muncul ke Haji Ahmad Dahlan, sampai muncul ke Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Satu lagi, dia tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah. Pelan-pelan. Ini bukan Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah ini, anak-anak dari sini. Nanti yang paling menarik, ketika beliau berdakwah, di kisaran awal abad ke-15 sampai awal abad ke-15, ya, di situ sedang dikuasai di wilayah ke Sunda sampai ke pertengahan Jawa oleh satu kerajaan besar, ya, satu daerah Sunda Wiwitan, Pajajaran, lebih dekat ke Hindu sebetulnya. Rajanya Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu punya kontrol ibu dari mulai Banten sampai dengan ke perbatasan ke Jawa. Ya, sampai nanti ada salah satu candi cetok di wilayah Karanganyar ke sebelah atas ke sana. Ya. Nah, di sini ketika sedang berdakwah, Islam sudah muncul sebagiannya. Inspeksi beliau ke wilayah Karawang, ketika masuk ke daerah Karawang ditemukan seorang perempuan, itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali, bagus, dilihat orangnya cantik luar biasa, namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini ternyata anak seorang pembesar muslim, dia sedang belajar pesantren jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Ummul Qura sampai sekarang, maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya, ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya. Ingin menikah. Masya Allah, ibu kalau kedatangan presiden, datang ke Roma, saya mau melamar anak ibu misalnya. Terima nggak? Wah, ya kan? Nggak mudah ya? Perhatikan, Nyai Subang Larang apa yang disampaikan. Ini bisa mengatakan begini. Ini kan orang bisa mengatakan apa saja. Tapi dengan kekuatan imannya dia katakan, lihat kalimatnya. Anda boleh nikahi saya kalau mau masuk Islam. Ya. Singkatnya mau. Jadi kalau kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, ya, tidak pernah dipakai berdusta, ya, tidak pernah dipakai maksiat, itu nanti Masya Allah ada kekuatan-kekuatan besar di situ. Yang Allah menggerakkan. Maka masuk Islamlah Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamanah Rasa. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak, ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423, diberi nama dengan Walang Sungsang. Ya, Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426, diberi nama dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir 1427, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Semuanya masuk Islam, pelan-pelan. Semua masuk Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Ya, pelan-pelan. Dari tahun inilah kemudian keduanya pergi menunaikan ibadah haji, berangkat. Ya, setelah berhaji ini,
Ternyata setelah selesai, mau pulang, bertemu dengan Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarifah Mudaim, minta izin untuk menikahi pada kakaknya, dinikahkan di situ. Maka ketika Abdullah Iman pulang ya ke daerahnya, ini Syarifah Mudaim gak ikut. Disampaikan menikah dengan Syarif Abdullah. Ini pulang, ketika pulang oleh Prabu Siliwangi diberikan tempat di daerah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk itu dulu banyak etnis di situ, ya ada Arab, ada Cina, ada orang lokal. Dalam bahasa lokal disebut dengan Caruban. Caruban itu kumpulan orang-orang dengan etnis-etnis yang banyak. Karena itu di daerah Lasem, agak ke pesisir sedikit, ya dekat ke Tuban 30 km. Kisaran pantai ada daerah Caruban juga di situ. Karena dulu orang Cina masuk pertama kali lewat Lasem. Daerah Karangturi kalau sekarang. Karangturi posisi paling kanan, di situ ada kisaran orang-orang Cina, komunitasnya di situ ya. Tapi kalau ibu tanya, bahasa Jawanya paling halus. Ya, orang-orang sekitaran itu. Caruban. Nah, kemudian ada biasa mereka membuat tentang rebon ya, dari udang itu, campuran di situ. Maka sampai sekarang daerah itu untuk membedakan dengan yang di Lasem disebut dengan Cirebon. Ya, itu asalnya. Cirebon. Saya kembali, yang ini pergi ke Mesir, menikah dengan Syarif Abdullah, tinggal 20 tahun di sana, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian pulang, ketika menghadap kakeknya diberikan kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, perhatikan pelan-pelan ya, Sunan Gunung Jati ini, itu bukan termasuk yang 9 wali pertama. Ini generasi keempat. Generasi keempat, jadi kayak Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, itu orang lokal. Maksudnya dari campuran sebelumnya. 9 wali yang pertama itu bukan dari yang orang-orang ini generasi keempat, yang awal. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghrib, Maraka, ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia. Ya, semuanya jumlahnya 9 orang. Ada dari Turki 2 orang. Ya, nah, ini poinnya. Ya, pelan-pelan. Nah, ketika kembali ke sini, saya teruskan sedikit ya. Kembali sampai ke sini, diberikan kewenangan. Kemudian ini ingin nengok neneknya. Ya, maaf, saya ulangi. Nyai Subang Larang kebalik ingin menengok kemudian Abdullah Iman di Cirebon, ya, sampai di perjalanan singkatnya meninggal dunia. Untuk mengenang kalimat ini maka disebutkan daerahnya dengan nama Subang sampai hari ini. Ya, baik. Jadi di sini poinnya. Kemudian tersebar luas Islam sampai muncul generasi-generasi setelahnya, sampai tibalah kemudian Portugis datang lewat Selat Malaka tahun 1511. Ya. Dari mana Portugis ini datang? Ternyata dari hasil perjanjian yang dikukuhkan oleh tokoh Kristen paling besar pada saat itu. Makanya gelarnya juga besar, Paus. Ya. Nah, ini Paus Alexander yang ke-6. Ya, Paus Alexander yang ke-6 tahun 1494. Ya, ketika umat Islam dikalahkan daerah Andalusia, kemudian beliau membuat satu perjanjian disebut dengan perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu membagi belahan bumi pada 2 bagian. Belahan timur dengan belahan bagian barat. Maka diambillah kemudian Portugis ditugaskan untuk membawa 3 misi suci masuk ke daerah timur. Sedangkan Spanyol diberikan wilayah daerah barat. 3 masa suci ini, 3 misi suci, ya, itu dikenal dengan misi 3G. Namanya Gold, Glory, dan Gospel. Ya, maka masuklah Portugis lewat Selat Malaka. Asalnya nyasar dulu, Bu. Nyasar. Sampai kemudian ke Goa, ya kan? Di Goa melakukan monopoli, lalu minta bantuan pada seorang bernama Ahmad bin Majid, navigator muslim, untuk menunjukkan arah yang sebenarnya. Maka masuklah lewat Malaka tahun 1511. Ya, apa yang pertama kali dilakukan? Pertama, memonopoli perdagangan. Kedua, membuat rumah ibadah, misi gospel, ya. Kristenisasi. Rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan igreja. Igreja. Orang kita menyebutnya dengan gereja kemudian. Jadi gereja itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia tapi dari bahasa Portugis. Didirikanlah di situ, orang mulai ikut-ikutan. Ya, orang-orang Portugis saat itu ibadahnya itu 2 hari setelah orang Islam. Ya, kalau orang Islam itu ibadah tiap pekan kemana? Jumatan ya, ke masjid ya, Jumat. Setelah hari Jumat, setelah hari Sabtu nggak ada Minggu. Nggak ada Minggu, adanya Ahad asalnya. Dari mana muncul Minggu? Karena orang-orang Portugis saat ibadah itu tidak langsung nyambung dengan Tuhannya. Mereka perlu perantara. Sampai hari ini. Jadi kalau misalnya punya dosa, itu penembusan dosanya nggak minta sama Tuhan, minta sama Bapak. Datang ke situ, Bapak saya salah tadi begini gitu kan. Baik, lalu kata bapaknya begini. Kata orangnya kalau Bapak salah kemana gitu kan. Nah ini baik, jadi intinya dia lewat orang suci. Orang suci disebut dengan Santo. Saat itu Santo yang jadi perantara dikenal dengan Santo Domingo. Ya, Santo Domingo. Singkatnya orang kita kan suka menyingkat-singkat ya. Santo Domingo, Minggu jadi Minggu. Sampai hari ini ada Minggu. Dan di hari ini mereka ibadah. Ya. Sampai kemudian ada orang ikut-ikutan, ada yang dipaksa pindah agama, sampai nanti yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan fatwa. Beliau menulis 19 buku, di kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan 5. Ya, itu ada fatwa di situ.
Ya, ada fatwa larangan untuk ikut-ikutan ke kanisa, ikut ke gereja, apalagi kalau ikut-ikutan dengan pakaian mereka, kan? Dan menyaksikan ibadah mereka, itu kata beliau nggak boleh. Itu fatwa pertama. Ya, saya persingkat, saya tutup di sini. Ya, sampai kemudian datanglah Portugis, ya, dikalah di sini, dia ingin menguatkan bentengnya. Ya, ketika datang Portugis ke wilayah ini, ternyata Spanyol merasa saya nggak dapat apa-apa di barat itu. Maka disusullah kemudian ke timur, perginya ke Filipina, ke daerah Sulu, dipimpin oleh Magalhães. Ya, Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, kemudian ini dipimpin oleh Magalhães tahun 1519. Tahun 1519 takut karena ada persaingan, maka dibuatlah kemudian benteng di daerah Sunda Kelapa. Datang ke Sunda Kelapa di pinggir pantai dibikin benteng. Saat masuk ke sini itu kemudian mohon maaf ya, maaf sekali lagi, menyerang penduduknya, mencelakai, membangun tempat ibadah, sehingga Sunan Gunung Jati yang diberikan kekuasaan tadi mengutus menantunya. Beliau punya dua anak pertama namanya Muhammad laki-laki, kedua perempuan, menikah dengan seorang jenderal besar, soleh dekat dengan Allah. Namanya Fathullah, orang lokal menyebutnya Fatahillah, Portugis menyebutnya Faletehan. Ya. Maka diutuslah kemudian untuk bisa membebaskan dalam bahasa Arab disebut dengan Fatah. Ya, wilayah Sunda Kelapa ini. Maka kemudian dibaca surah Al-Fatah itu, ya, Inna fatahna laka fatham mubina, mereka berwudu dulu, salat dulu dan berjihadlah ke sini. Saya persingkat, dibebaskanlah kota itu pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijrah, bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Ya. Saat dibuka ini, mereka sadar bahwa ini bukan ikhtiar kita saja, bukan kekuatan kita, tapi ada ridha Allah di sini. Ya, maka kemudian untuk mengenang ini, untuk generasi setelahnya, untuk orang-orang setelahnya yang tinggal di sini, ingin disampaikan kamu harus dekat dengan Allah, jangan jauh dari Allah, karena ini dianugerahkan oleh Allah. Maka diambillah nama kota ini, dirubah dari Sunda Kelapa menjadi nama Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu dalam bahasa lokal dikenal dengan Jayakarta. Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Di Jakarta itu ada nama Quran. Sampai hari ini ulang tahun Jakarta itu 22 Juni 1927. Sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebetulnya orang-orang dulu membebaskan dari penjajahan, dari kristenisasi dan sebagainya. Makanya para ulama-ulama kita itu sangat luar biasa, ingin dijaga dekat dengan Allah, jangan sampai turun bencana gitu ya. Ini poinnya. Ya, saya tidak mau masuk kepada konteks yang lebih lebar, tapi ini poin utamanya. Nah, sampai tiba Belanda tahun 1616. Ya, 1616 sampai bisa bertahan sampai 350 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Itu pembahasan yang berbeda, ya. Tapi informasi tadi ada di kitab Api Sejarah. Ya, karangan Ahmad Mansur, Surya Negara. Ada 2 jilid. Jilid pertama itu warna hitam, tebalnya 586 halaman. Yang saya sampaikan di halaman 17 posisi paling kiri. Api Sejarah. Baik. Cukup? Baik, kalau cukup, saya simpulkan ya. Baik. Kalau cukup, saya simpulkan. Oke, baik. Saya simpulkan dulu ya materinya. Baik. Pelan-pelan. Ibu nanti kalau buka ini agak kaget Bu ya. Ini luar biasa informasinya. Jadi nanti Ibu akan temukan hal-hal yang memang nggak pernah dibahas oleh anak-anak kita termasuk sekarang gitu kan. Jadi ini luar biasa. Ibu silakannya bisa rujuk materinya. Saya mau simpulkan dulu pelan-pelan. Satu petunjuk Quran untuk belajar itu. Ya, ini nggak perlu dicatat juga, hanya menyimpulkan saja materi kita hari ini. Yang pertama, Quran memberi petunjuk pada siapapun yang ingin belajar. Tidak sekedar belajar, tapi pelajaran itu bahkan tempatnya mesti mengangkat imannya lebih dekat dengan Allah. Ya. Maka sekali lagi mohon, dari 3 tahun Ibu belajar di sini, cek coba, sudahkah lebih dekat dengan Allah? Atau jangan-jangan setelah selesai ta'lim, justru ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Lisan yang bicara yang tidak tepat, kan? Ngobrol yang tidak jelas, pandangan yang tidak tepat, ustadznya pulang masih dibicarain juga gitu kan? Macam-macam dan sebagainya. Nah, ini poin-poin yang sebenarnya tidak harus hadir ya. Itu poin pertama. Yang kedua, peningkatan iman bisa dicek dengan hadirnya amal soleh. Maka sampai dengan usia sekarang, Ibu cek kira-kira berapa amal soleh yang sudah dikumpulkan. Ya, sampai dengan saat ini. Ya. Yang ketiga, ini poin-poin yang penting. Ya, ini yang belum saya sampaikan tadi. Orang yang belajarnya benar, sesuai dengan kaidah Quran dan Sunnah, maka Allah berjanji, selain mengangkat imannya, juga memudahkan ilmu hadir pada dirinya. Ya.
Karena ayat tadi berbunyi walladzina utul ilma darajat. Jadi orang ini bukan capek belajar, tapi Allah yang tanamkan ilmu pada dirinya. Cepat dia, cepat. Selanjutnya yang terakhir, ini yang paling penting, yang terakhir. Quran meminta orang-orang yang sudah mendapatkan majlis ilmu yang baik, guru yang baik, untuk belajar dengan sifat tadi. Kan ibu bilang majlis ta'lim kan? Ya, majlis ta'lim itu dari kata ta'allama. Ya. Saya agak cepat sedikit. Belajar itu ada dua dalam bahasa Arab, ada darasa, ada ta'allama. Ibu simak baik-baik ya. Darasa, satu. Dua, ta'allama. Ya. Panjang mana bacaannya, satu atau dua? Baik, sulit mana bacaannya, satu atau dua? Baik, jadi belajar dengan baik itu menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah, pertama itu tidak mudah. Ibu tidak bisa menguasai sesuatu dengan cepat. Masa yang singkat pengen hafal semuanya, tidak. Ya, jadi di sini ada gambaran mesti sabar dalam belajar. Barangkali membutuhkan masa yang cukup panjang. Yang kedua mengisyaratkan pesan bahwa tidak mudah untuk belajar dengan benar. Barangkali juga ibu akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam pelajarannya. Ada konsistensi, istiqamah, kesabaran, macam-macam. Yang itu nanti ada turunan-turunan ke bawahnya. Yang terakhir, ketika ibu menamakan majlis ini dengan nama Ar-Rayyan, maka keluarkanlah turunan-turunan ta'limnya, buat kurikulumnya sehingga tertata dengan baik menuju apa yang ibu harapkan dalam tempat yang telah ibu namakan itu. Ya, jadi saya kira itu untuk pelajaran kita hari ini. Selebihnya hanya tambahan-tambahan saja. Saya sudah membuat satu buku yang terbaru untuk petunjuk belajar. Ya. Kami baru 4 tahun kurang lebih di Indonesia ini. Ya, Masya Allah saya amati, alhamdulillah di kita belajarnya luar biasa ya. Banyak majelis ilmu ya, dan semangatnya luar biasa. Cuma sepanjang pengamatan saya perhatikan sebagian, walau tidak semuanya, itu punya semangat kuat untuk belajar, tapi tidak punya manhaj yang tepat gitu. Ya, ada semangat, ada taklim sini, ikut sini gitu kan. Nah, ternyata yang dipelajari belum tentu jadi prioritas. Belum tentu gitu Bu ya. Jadi ibu harus keluarkan dulu, jangan-jangan ibu belajar gak jadi kebutuhan. Bahas tinggi-tinggi, sholatnya belum pada maksimal gitu kan. Ya, jadi ada pelajaran-pelajaran yang nanti ada khusus petunjuk dari Nabi. Ya, ada beberapa hadis-hadis terkait. Itu kami buat satu buku, tapi ini sangat terbatas gitu ya. Ibu harus hubungi di Kiai, di Quantum Akhir Institute, karena ini nggak dijual keluar. Ini hanya dibuat khusus untuk jamaah-jamaah ta'lim aja, ya. Nah, itu izin saya kira saya bawa ini. Nah, ini contohnya begini. Namanya Al-Majmu'. Ini isinya hadis Nabi semua. Isinya hadis Nabi semua dan pengalaman ulama saat mempraktekkan hadis Nabi itu sampai muncul Imam An-Nawawi. Di sini ada cara bagaimana belajar yang benar supaya cepat mengingat ilmu, tidak mudah lupa. Kemudian ada juga berkah dalam belajarnya, termasuk nanti bisa untuk anak-anaknya saat dia belajar. Tapi saya mohon maaf, saya nggak bisa bagikan ya, karena ini cuma terbatas kita cetak. Nanti barangkali ibu bisa cek aja kalau masih ada stoknya di asisten kita, Mas Hanif dia. Nanti coba dilihat, mungkin bisa didapatkan itu. Ya. Saya kira ini saja, dan saya belum bisa menjanjikan untuk materi selanjutnya. Tapi nanti saya akan coba semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti ada bisa silaturahim ke sini. Tapi saya mohon izin dulu ya. Coba ibu cari. Saya tidak pernah datang ke satu tempat untuk mengajarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau suatu saat kita bersilaturahim misalnya di pertemuan berikutnya atau yang lainnya, saran saya coba ibu diskusi dulu materi apa yang paling dibutuhkan. Kalau sudah dipahami, itu nanti sampaikan. Biasanya saya buatkan kurikulum. Jadi ini kurikulumnya, kalau saya memungkinkan saya buatkan buku. Di beberapa majelis ta'lim saya minta semua mencatat kesimpulan dikumpulkan. Di nanti akhir tahun biasanya kami kumpulkan jadi buku. Ya dari tempat majelis ta'lim itu. Jadi pegangan. Dan dia bawa lagi ke keluarganya gitu ya. Nah, jadi itu saran saya yang pertama, ibu diskusi dulu. Kalau tidak ada, misalnya saya bisa hadir atau kapan saja, nanti kita buatkan. Jadi ada kurikulumnya, ada referensinya, jelas apa yang dipelajari dan nanti mudah untuk dikaji dan diamalkan kembali. Ya. Saya kira itu yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah, itu mutlak kesalahan saya pribadi. Saya cek aja ke Mas Hanif sih, saya nggak pernah mengurusi itu gitu ya. Jadi cuma nyampaikan ini aja. Jadi silahkan dicek. Ibu sekalian terima kasih. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya pribadi. Ya mohon dimaafkan dan tinggalkan pendapat saya yang keliru. Ambil pendapat Ustaz lain lebih baik. Terakhir, kami tidak punya media untuk di YouTube dan sebagainya. Itu teman-teman yang upload. Tapi kita sedang membuat satu media untuk bisa diakses dengan mudah di beberapa kesempatan. Ada namanya Akhir TV. Ya di Akhir TV pakai KH ya. Akhir TV. Ibu-ibu cek. Selain teman-teman yang bantu juga mengupload di YouTube, jazakallah khair, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita bikin ini Akhir TV, itu bisa diakses di Android juga atau di handphone. Nah, itu nanti ini untuk informasi saja.
Di situ nanti insya Allah kita juga menggandeng kayak MUI. Ya, jadi ibu nanti bisa tahu fatwa-fatwa MUI terbaru. Ya ada juga nanti sosialisasi yang bisa disampaikan. Ibu udah tahu belum ada nabi baru sekarang? Ada nabi baru di Karawang gitu kan. Jadi tiap bulan tuh di Indonesia, khususnya Jawa Barat, itu hampir selalu ada nabi baru gitu ya. Ini yang jarang-jarang banyak orang ketahui. Ini kalau tiap malam Jumat tuh live, sekarang sedang dalam pelajaran tuntunan Idul Adha. Jadi ada amalan-amalan apa saja. Ya, jadi kalau malam Jumat tuh live di Ba'da Maghrib sampai dengan Ba'da Isya. Ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.